Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Qin Mu menghadapi jagoan sekte Dao yang menghalangi gerbang masuk Imperial College dan menantang semua cendekia Imperial College untuk bertarung dengannya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Hari ini adalah pembukaan Imperial College. Qin Mu dan para sarjana yang baru masuk lainnya mengikuti direktorat ke gudang untuk mengambil kotak pedang, pil, pakaian, tungku pil, batu giok, sikat, tinta, dan tablet mereka sendiri. Ada juga sekarung uang yang dikatakan sebagai gaji pejabat. Namun, Qin Mu mendengar dari para sarjana bahwa itu adalah tunjangan bulanan dan dapat dikumpulkan sebulan sekali. Meskipun tidak banyak dan hanya memiliki selusin koin, itu penting bagi rakyat jelata. Selama seseorang menjadi sarjana Imperial College, dia sudah akan menjadi pejabat peringkat 8, oleh karena itu, pengadilan kekaisaran harus membayar gajinya. Qin Mu mengambil barang-barangnya dan kemudian datang ke depan Hall of Supreme Learning. Sang patriark muda memberikan pidato yang tidak lebih dari memotivasi para sarjana untuk berkultivasi dan belajar keras. Qin Mu menempatkan barang kembali ke kamarnya dan mengikuti cendekiawan baru lainnya ke Hall of Hidden Light untuk kuliah. Saat Qin Mu melihat sekeliling, dia melihat seorang wanita muda yang akrab yang sedang mengedip padanya. Namun, ketika dia bertemu dengan tatapan orang lain, wanita muda itu akan menyendiri. "Saudari ketujuh, apa yang kamu lakukan?" Wanita muda itu adalah Ling Yuxiu dan seorang pangeran di sampingnya sedikit mengernyit dan bertanya dengan lembut ketika dia melihat ke arah Qin Mu dari waktu ke waktu. Hall of Hidden Light. Seorang pria yang mengenakan pakaian panjang dan hitam berlutut dengan pedang mendatar di depan lututnya. Dia adalah direktorat Hall of Hidden Light. Tatapannya setajam pedang dan dia memandang semua cendekiawan. Ketika tatapannya mendarat di Qin Mu, sudut matanya berkedut. Dia memberikan pidato yang tidak terlalu lambat atau terlalu cepat. Hall of Hidden Light adalah Hall of Sword Learning. Apa itu cahaya tersembunyi? Orang suci itu berkata, "Saya memiliki 3 pedang, Anda dapat memilih salah satu dari mereka, namun, mereka tidak dapat membunuh." Yang pertama disebut cahaya tersembunyi, tersembunyi dari pandangan, disembunyikan dari penggunaan. Bahkan ketika Anda menyentuh, Anda tidak dapat merasakan apa-apa, melewati benda tanpa memperhatikan benda. Ini adalah asal mula cahaya tersembunyi. Ketika seseorang mencapai ranah ini, dia akan menjadi dewa pedang. Qin Mu tercengang dan dia bergumam dalam hatinya, direktorat ini adalah pedang Hallmaster dari kultus suci kita. Pedang Hallmaster dalam warna hitam dan memiliki sosok yang menjulang tinggi dan terlihat sangat sombong. Namun, Qin Mu merasa aneh. Imperial College ini adalah tempat suci kekaisaran perdamaian abadi, bagaimana mereka bahkan merekrut Master Hall Sekte Iblis Surgawi? Hallmaster pedang berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan membenci dasar keterampilan pedang. Jika fondasi Anda tidak solid, semua gerakan pedang yang indah dan menakjubkan yang Anda pelajari tidak akan berguna." 3 tahun lalu saya bertemu seorang anak kecil yang baru berusia 11 hingga 12 tahun. Dia memiliki fondasi yang tak tertandingi dan ketika saya bertarung dengannya di Spirit Embryo Realm, dia mengalahkan saya hanya dengan pedang kayu. Saat itulah saya menyadari pentingnya dasar keterampilan pedang. Keributan terjadi di antara para sarjana di aula dan seorang sarjana bergumam, "Untuk dapat mengalahkan guru dengan pedang kayu, apakah anak ini dewa pedang?" Hallmaster pedang menggelengkan kepalanya. "Belum, anak ini baru berusia 15 tahun sekarang. Tidak mungkin baginya untuk mencapai ranah dewa pedang." Wajah Qin Mu berubah sedikit merah karena dia tahu Hallmaster pedang sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Hallmaster pedang seharusnya merenungkan tentang pengalaman yang menyakitkan itu sebabnya ia telah menempatkan banyak kerja keras di dasar keterampilan pedangnya. Sekarang keahliannya tidak lagi lemah dan mungkin memiliki lompatan besar lainnya. Tidak mungkin baginya untuk memukulnya lagi dengan satu pedang. Hallmaster pedang mengajarkan semua cendekiawan dasar teknik bentuk pedang dan Qin Mu mengangguk diam-diam. Setelah memahami selama beberapa tahun ini, Master Balai Pedang telah mendapatkan samadhi dari dasar keterampilan pedang. Meskipun masih ada beberapa kekurangan, itu adalah kemajuan besar dari sebelumnya. Ketika kelas berakhir, Qin Mu hendak meninggalkan Hall of Hidden Light ketika Sword Hall Master tiba-tiba berkata, "Qin Mu, tetap di sini." Chen Wanyun, Yu Qinghong dan Yun Kuei tercengang. Mereka bertiga saling memandang kemudian berjalan keluar dari Hall of Hidden Light. Ling Yuxiu ingin maju untuk menemukan Qin Mu, tetapi dia hanya bisa menjatuhkannya ketika dia melihat situasi dan diseret oleh beberapa royalty. Semua sarjana Hall of Hidden Light tersisa dan hanya Qin Mu dan Sword Hall Master yang tersisa. "Tuan Muda Sekte, bagaimana menurutmu keterampilan pedangku?" Sword Hall Master bangkit dan bertanya dengan khusyuk. Qin Mu berkata, "Peningkatan Anda sangat besar. Hall Master pedang memiliki tatapan yang kuat, bagaimana itu dibandingkan dengan milikmu?" Qin Mu memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. "Kamu masih kurang matang. Fondasi Anda tidak stabil seperti tambang. Selain itu, bahkan jika fondasi Anda sekuat milik saya, Anda tidak akan cocok untuk saya. Di dunia yang sama, kultivasi saya jauh lebih kuat dari milik Anda dan teknik saya juga jauh lebih baik.
Kamu terlalu fokus pada pedang dan mengabaikan sisanya, oleh karena itu kamu bukan pasangan yang cocok untukku di dunia yang sama. Namun, peningkatan Anda sudah sangat besar. Sword Hall Master memberi salam kepada murid dan bertanya dengan ekspresi serius, karena itu saya ingin meminta Tuan Muda Sekte untuk memberi saya 1 atau 2 petunjuk. Saya telah mengajar mereka sekarang dan sekarang saya meminta Tuan Muda Sekte dengan sungguh-sungguh untuk mengajari saya. Qin Mu tenang dan duduk. Baiklah. Bagaimanapun, Anda adalah master aula sekte saya, tidak ada salahnya memberi Anda petunjuk. Keterampilan pedang bukan hanya keterampilan pedang. Teknik tubuh, metode latihan, keterampilan tinju, embrio roh, sama pentingnya. Pedang yang baru saja Anda ajarkan kepada mereka belum mencapai menyatukan mereka sebagai satu. Hall Master bertanya, bagaimana cara menyatukan mereka sebagai satu? Qin Mu memberi dia formulir tusukan pedang yang telah diajarkan oleh kepala desa dan pedang Hall Guru tiba-tiba melihat cahaya dan bergumam pada dirinya sendiri, ini sebenarnya bagaimana mengerahkan kekuatan seseorang. Salah, jadi pedang yang telah aku kembangkan untuk 100 tahun semua dibudidayakan secara salah. Terima kasih, Tuan Muda Sekte untuk petunjuknya. Sementara itu, di luar Hall of Hidden Light, Chen Wanyun dan yang lainnya memiliki ekspresi suram. Yu Qinghong marah. Direktorat sebenarnya bias dan memberinya perlakuan khusus, mengajarinya keterampilan pedang secara pribadi. Keterampilan pedangnya sudah tidak lemah dan jika ada direktorat yang sengaja melatihnya, bagaimana kita memiliki kesempatan untuk memenangkannya? Chen Wanyun berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu bagi kalian semua untuk khawatir. Tidak peduli apa yang diberikan oleh direktorat keterampilan pedang yang hebat kepadanya, dia pasti tidak akan menjadi lawanku. Aku hanya harus mengambil kelemahan dalam tekniknya dan aku akan mengalahkannya. Jadilah seperti itu mungkin tetapi Anda tidak bisa lengah. Yun Kuei mengingatkan. Chen Wanyun mengangguk. Jangan khawatir, ketika dia membaik, aku juga membaik. Beberapa hari ini saya menekan dunia saya dan merasa seperti saya akan menyentuh perbatasan 6 arah realm. Dengan kekuatan 5 elemen realm saya yang berkuasa di puncaknya, bagaimana saya tidak bisa mengalahkannya? Menerima pengajaran direktorat hanya akan menghabiskan energinya untuk mengolah keterampilan pedang baru dan membuatnya tidak punya waktu untuk berkultivasi. Untuk mengalahkannya di alam 5 elemen adalah keinginanku, jika tidak, aku akan menyesal bahkan jika aku menjadi seorang praktisi seni ilahi. Mereka bertiga sama sekali tidak berharap bahwa apa yang mereka duga bukanlah situasi di Hall of Hidden Light. Pedang Hall Master sekarang seperti murid dan Qin Mu adalah guru, memberikan petunjuk pedang Hall tentang cara menumbuhkan pedang. Jika mereka bertiga melihat ini, bola mata mereka mungkin. Saat ini Qin Mu goyah bertanya, di mana saya bisa membaca teori pedang? Lantai arsip surgawi. Sword Hall Master melanjutkan, Tuan Muda Sekte, tablet buku adalah jalan masuk untuk memasuki Floor of Heavenly Records. Selama Anda memiliki tablet buku, Anda dapat memasuki Floor of Heavenly Records untuk membaca koleksi. Roh Qin Mu sangat terangsang. Dia belum pernah ke Floor of Heavenly Records. Di sana ada koleksi dari semua sekte dan klan di seluruh kekaisaran, jadi bagaimana mungkin dia tidak pergi? Tuan Muda Sekte belum makan siang, kan? Sword Hall Master tersenyum langka dan mengundang, saya juga akan makan siang. Mengapa Anda tidak datang ke rumah saya yang sederhana? Saya hanya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan pada Tuan Muda Sekte. Kita bisa bicara sambil makan. Qin Mu ragu-ragu, masih ada rubah kecil di rumahku. Qin Mu dan dia meninggalkan Hall of Hidden Light bersama dan kembali ke Residence Cendekia. Hu Ling'er saat ini sedang menumbuhkan teknik penciptaan roh dan ketika dia mendengar untuk pergi makan, dia segera kehabisan kegembiraan. Apakah ada anggur? Ya, jawab Hall Master Pedang. Hu Ling'er bersorak dan segera mengarahkan angin iblisnya untuk mengikuti. Kedua pria dan satu rubah datang ke kediaman Hall Master Pedang. Tempat tinggal Master Pedang tinggal sangat sederhana. Itu juga sebuah halaman dengan 2 pintu masuk dan 2 pintu keluar dan dia bahkan tidak punya pelayan. Qin Mu melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang lain di sini. Hall Master Pedang memasak piring sendiri dan sangat cepat. Jelas bahwa ini bukan kali pertama dia memasak di rumahnya sendiri. Hall Master Pedang, kamu tidak punya istri? Tanya Qin Mu dengan bingung. Kecepatan memasak Hall Master Pedang sangat cepat. Dengan menggunakan api sejatinya untuk memasak makanan, bagaimana mungkin kecepatannya tidak cepat? Pria parubaya ini segera menyajikan hidangan dan mengambil nasi. Mengapa saya menginginkan seorang istri? Sulit. Hu Ling'er mencicipi hidangan yang telah dia masak dan tercengang. Ini sangat lezat. Sword Hall, keterampilan kuliner Anda begitu baik dan jauh lebih baik daripada banyak koki di ibu kota. Kenapa kamu tidak mencari istri? Aku pernah sekali. Saya bersenang-senang dengan seorang wanita dari kultus ketika saya masih muda, tetapi saat itulah saya masih muda dan tidak peka. Kedua pria dan satu rubah menyelesaikan makan siang mereka dan Hall Master Pedang menanyakan beberapa pertanyaan kepada Qin Mu sebelum berpikir keras, tidak mengatakan sepatah kata pun selama beberapa saat.
Qin Mu hendak mengucapkan selamat tinggal ketika Hall Master Pedang terbangun lagi dan bangkit. Tuan Muda Sekte, aku tidak mengantarmu keluar. Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia balas melambai padanya. Sword Hall memang memiliki temperamen yang aneh. Dia menggelengkan kepalanya, tidak tahu siapa gadis yang dia cintai saat itu, aku mungkin bisa memperbaikinya kembali. Namun, dengan Sword Hall yang temperamennya aneh, kurasa mereka akan putus lagi setelah kembali bersama. Dia kembali ke rumah cendekia dan melihat banyak cendekiawan berjalan turun dari gunung. Para ulama dari Royalty S Park dan Scholar S Residence juga semua berjalan keluar dan menuju gunung. Qin Mu bingung ketika dia tiba-tiba mendengar suara, "Saudara Qin, di sini." Qin Mu melihat ke atas dan hanya melihat Wei Yong di antara kerumunan sehingga dia maju. Hu Ling bertanya, "Fatih Wei, apa yang terjadi?" Wei Yong tersenyum, "Kamu tidak tahu? Saya pernah mendengar bahwa seorang Taois datang ke bawah gunung dan mengaku berasal dari Dao Sek. Dia membawa seorang murid dan duduk di bawah gunung, menghalangi jalan." Qin Mu heran dan berkata, "Mereka memblokir gerbang." Wei Yong mengangguk dan berkata, "Mereka benar-benar menghalangi gerbang." Sekte Dao adalah sekte ortodoks terbesar dan penganut Tao memblokir gerbang yang menyebut dirinya dan Yang Zi dan pemuda di samping Dao Zi. Seorang direktorat naik lebih awal untuk menanyakan dan mereka berkata mereka tidak di sini untuk menemukan masalah tetapi untuk berinteraksi. Dia mengatakan bahwa dia sudah lama mendengar bahwa Imperial College adalah tempat ketakutan nomor 1 di dunia. Itu mengambil semua talenta di dunia. Dia, oleh karena itu, telah membawa Daozi dari Dao Sekte untuk datang mengunjungi Imperial College dan memvalidasi keterampilan dan seni ilahi antara Dao Sekte dan Imperial College. Hati Qin Mu sedikit bergetar dan dia menghela nafas keruh sebelum berkata perlahan, "Strategi yang hebat." Wei Yong bingung. Mereka menyerang hati. Tatapan Qin Mu berkedip, ada berbagai sekte mengambil kesempatan untuk memberontak di luar ibu kota dan mengibarkan bendera untuk perang melawan Imperial Preceptor, tetapi ibu kota masih dianggap damai. Sudah jelas rakyat jelata mendukung. Imperial Preceptor sedang mereformasi sekte-sekte dan mendirikan sekolah-sekolah dasar, perguruan tinggi, dan Imperial College untuk mengambil semua talenta di dunia, mengumpulkan mereka semua sebagai siswa putra surga, oleh karena itu semua cendekiawan di dunia adalah untuk penggunaan kaisar. Saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa Eternal Peace Empire sebenarnya adalah sekte yang menyamar sebagai kekaisaran. Jika Daozi dari Dao Sekte memblokir gerbang dan tidak ada sarjana Imperial College tidak bisa mengalahkannya, lalu apa gunanya reformasi Imperial Preceptor? Wei Yong menatap kosong dan bergumam, ini bukan hanya menyerang hati, ini membunuh hati. Jika para sarjana kekaisaran dari Imperial College tidak bisa mengalahkan Daozi dari Sekte Dao ini, sekte di dunia memiliki alasan yang cukup untuk menentang Imperial Preceptor. Ketika waktu itu tiba, kaisar akan kehilangan kebajikan dan popularitasnya dan semua detik di dunia mungkin akan memberontak satu demi satu jika dia tidak melaksanakan Imperial Preceptor. Pertempuran antara Daozi dari Dao Sekte dan para sarjana Imperial College akan menjadi pertempuran yang menyangkut situasi umum dunia. "Ayo pergi dan lihat kemampuan Daozi ini," kata Wei Yong bersemangat. Qin Mu dan dia turun gunung. Ada cendekiawan kekaisaran di mana-mana di sekitar gerbang gunung di bawah tebing batu giok. Para sarjana di Imperial College tidak sedikit. Residen Scholar mungkin hanya menerima 10 sarjana setiap tahun tetapi ada lebih banyak royalti dari Royalty S Park dan praktisi seni ilahi. Qin Mu berdiri di atas tebing batu giok dan melihat ke atas dan ke bawah, dan kemudian dia melihat dua Taois duduk di depan gerbang gunung seperti yang diharapkan. Salah satunya adalah seorang penatua dan memiliki penampilan kuno yang keras yang tidak terlihat seperti orang-orang di zaman modern dan tampak seperti dia datang dari masa lalu. Dia mengenakan jubah Taois abu-abu dan memiliki bantalan sederhana. Dia memberikan kehadiran yang di atas materi duniawi dan duduk di sana seperti segala sesuatu di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dengan kehadiran ini, dia tidak harus menjadi rakyat biasa. Penatua ini harus menjadi sosok dengan posisi yang sangat tinggi di sekte ortodoks nomor 1 yang disebut Sekte Dao. Dan di samping yang lebih tua ada seorang pemuda dengan fitur-fitur cantik. Pemuda ini memiliki kocokan ekor kuda putih salju dengan gagang vermilion di lekukan sikunya. Pakaiannya berwarna hijau, dan dia duduk di sana dengan tenang, sepertinya tidak terpengaruh sama sekali oleh para sarjana Imperial College yang mengelilinginya. Qin Mu berseru pada dirinya sendiri. Ini muda dan tua tampak seperti Taois yang telah mengolah tubuh mereka dan memelihara karakter mereka, memiliki bantalan yang telah melampaui dunia fana. Kedua Taois duduk di tengah jalan di depan gerbang gunung. Gerbang gunung sangat lebar dan tidak memakan banyak ruang. Namun, jika mereka tidak mengusir kedua orang ini, itu akan sangat memalukan dan penghinaan. Memblokir gerbang itu tidak biasa di dunia persilatan.
Orang-orang hanya akan melakukannya untuk musuh mereka yang sangat dibenci untuk membiarkan semua orang di dunia tahu bahwa gerbang sekte ini diblokir oleh mereka dan untuk memberikan tamparan pada wajah sekte tersebut, menghancurkan kepercayaan dari sekte ini dan meremehkan teknik mereka menjadi sia-sia. Biasanya ketika ini terjadi, itu tidak akan diselesaikan tanpa membunuh. Sekarang seorang anak muda dan tetua Dao Sekte telah memblokir gerbang. Mereka benar-benar mempermalukan kekaisaran perdamaian abadi, memberikan tamparan di wajah Imperial Preceptor dan mencoba untuk menghancurkan reformasi Imperial Preceptor yang sedang melaju dengan cepat. Tidak jauh dari Qin Mu, seorang pangeran berjubah kuning berkata dengan suara rendah, Dao Sekte adalah sekte terbesar di masa lalu yang setara dengan sekte iblis surgawi. Namun, mereka telah merendahkan beberapa tahun ini bersama dengan sekte iblis surgawi dan tidak ada berita yang bisa terdengar dari sekte Dao. Sekarang sekte Dao telah muncul kembali. Apa yang mereka lakukan bukanlah masalah kecil. Jika Imperial College tidak dapat mengalahkan kedua orang ini, Sekte Dao mungkin akan memberontak setelah kedua orang ini kembali. Jika Sekte Dao memberontak, dengan pengaruh mereka. Qin Mu memandang ke arah pangeran dan berpikir untuk dirinya sendiri, orang ini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa. Pangeran itu tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya dan berbalik untuk menatapnya. Matanya menyala. Dia diam-diam meninggalkan pangeran lain dan memeras jalan ke Qin Mu, yang menggembalakan sapi. Pangeran memiliki beberapa lemak bayi di wajahnya ketika dia tersenyum, bertanya dengan lembut, apakah Anda benar-benar datang ke ibu kota untuk melihat saya? Qin Mu mengukur dia, dan melihat bahwa pangeran ini tampak akrab sehingga dia berteriak, kamu, Tuan Muda Ketujuh Gemuk. Segera setelah mengatakan ini, dia langsung menyadari. Bukankah itu, Tuan Muda Ketujuh Gemuk-Gemuk, Ling Yuxiu yang cross-dressing? Pangeran, mendengar apa yang dia katakan dan terbang menjadi amarah yang tak terkendali. Dia menurunkan palu besi besar dan akan menghancurkan Qin Mu. Qin Mu segera mengoreksi dirinya sendiri dan tersenyum, adik yang baik, saya hampir tidak mengenali Anda. Saudara Wei, ini adalah putri ketujuh Ling Yuxiu. Sister Yuxiu, ini adalah Wei Yong dari Duke S Manor. Itu tidak baik bagi Ling Yuxiu untuk menghancurkannya sampai mati di depan umum sehingga dia menempatkan palu besinya yang besar. Wei Yong terkejut dan dia bergumam pada dirinya sendiri, putri ketujuh? Di mana saudara Qin membawa putri ketujuh untuk bermain-main dengan? Bisakah seorang wanita bangsawan dikacaukan? Kepala akan bergulir? Saya pernah mendengar putri ketujuh ini memiliki bakat dan pengetahuan yang luar biasa dan juga sangat ambisius. Namun, mengapa senjatanya juga kasar dan sulit diatur? Qin Mu tidak tahu apa yang dia pikirkan dan menilai Ling Yuxiu. Dia menemukan gadis ini menjadi semakin cantik. Meskipun dia mengenakan pakaian pria, dia memiliki semangat heroik yang berkembang dan kehadiran yang luar biasa. Selain itu, meskipun dia mengenakan pakaian pria, dia tidak menutupi fakta bahwa dadanya juga menonjol seperti wanita lain dan terlihat gemuk juga. Tidak jauh dari sana, seorang pangeran mengerutkan kening dan ki vital di belakang kepalanya berubah menjadi tangan besar yang meraih ke arah tebing dan menangkapnya kembali. Dia berbicara dengan lembut padanya, adik ketujuh, jangan main-main. Anda perlu mencatat wajah keluarga kekaisaran. Ling Yuxiu hanya bisa berperilaku dan berkata, saudara kedua, orang yang baru saja Anda lihat adalah tabib ilahi yang telah menyembuhkan janda permaisuri nenek. Dia adalah kenalan saya. Pangeran kedua memiliki ekspresi acuh tak acuh dan menjawab, aku tahu. Saya mendengar dari General Qin kecil sebelumnya bahwa Anda bertemu dengannya di Great Ruins dan Anda sangat dekat. Saudari ketujuh, kita adalah anak-anak dari keluarga kekaisaran dan kita tidak bisa melakukan apapun yang kita inginkan, jadi jangan main-main. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, malapetaka besar ada di depan kita. Jika musibah ini meledak, kekaisaran kita akan hancur dan keluarga kekaisaran kita akan menjadi anjing liar. Ling Yuxiu melompat kaget dan bertanya, saudara kedua, bagaimana Anda melihat kemampuan Daozi ini? Dia belum bergerak jadi saya tidak tahu informasinya, tetapi karena Sekte Dao Te berani membawanya untuk memblokir gerbang, dalam hal itu, kemampuannya pasti tidak akan lemah. Pangeran kedua memandang Qin Mu yang berada di bawah tebing dan sedikit mengerutkan kening, saudari ketujuh, yang disebut Qin Mu mungkin adalah tabib ilahi dari generasi tersebut, tetapi dia masih orang yang ditinggalkan begitu saja. Jangan terlalu dekat dengannya, jika tidak, orang akan menertawakan keluarga kekaisaran kita karena tidak mengetahui posisi kita. Ling Yuxiu mengerutkan kening. Di depan gerbang gunung, patriark sekte iblis surgawi yang berpenampilan seperti pemuda berjalan menuruni gunung dan berdiri di depan yang muda dan tua Dao Sekte, menundukkan kepalanya dalam sebuah salam. Sang Taois tua segera berdiri bersama sang Taois kecil dan membalas salam. Sang patriark muda tersenyum, dan Yang Zi, apa niatmu untuk membawa Daozi dari sekte Dao? Taois tua itu tersenyum dan menjawab, Dao saudaraku, mengapa kamu bertanya padaku seolah-olah kamu tidak tahu?
Master Dao kami dari Sekte Dao sudah tua seperti Anda dan tidak ingin melihat semua sekte di dunia menjadi pengikut kerajaan perdamaian abadi, jadi saya maju. Daozi hanya akan memblokir gerbang selama 3 hari dan jika ada yang mengalahkan Daozi dalam waktu 3 hari, Sekte Dao kita tidak akan memberontak. Jika tidak ada yang mengalahkan Daozi dalam 3 hari, dunia akan memiliki penguasa baru. Sang Patriark muda menghela nafas, Sekte Dao selalu terlepas dari dunia, dan sekarang bahkan Sekte Dao kamu juga gelisah. Dan Yang Zi menatap hatinya dan berkata, Dao Guru telah melihat situasi umum dunia yang melonjak seperti air pasang. Orang-orang yang setuju dengannya akan makmur sementara mereka yang menentangnya akan mati. Sekte Dao kami tidak berusaha memperluas sekte kami dan hanya mencari hati nurani yang jelas. Imperial Preceptor ingin memusnahkan semua sekte di dunia jadi biarkan dia, tetapi Dao Master ingin melihat apakah sekolah dasar, perguruan tinggi dan Imperial College yang diterapkan Imperial Preceptor untuk menggantikan sekte memiliki kualifikasi atau tidak. Daozi diajarkan oleh Sekte Dao kami. Sumber daya yang Imperial College telah tempati melampaui sumber daya Sekte Dao. Jika para sarjana yang Anda ajarkan masih kalah dengan Daozi kami dari Sekte Dao, maka tidak perlu reformasi Imperial Preceptor ada dan dunia akan memiliki penguasa baru. Saya mengerti. Sang Patriark muda berbalik untuk pergi, dan suaranya menyebar ke seluruh gunung. Para sarjana Imperial College mendengarkan perintah saya, tidak masalah apakah kultivasi Anda tinggi atau rendah, Anda semua bisa turun gunung untuk menantangnya. Ketika dia membicarakan hal ini, semua orang di gunung mendengarnya. Aku akan melakukannya. Seorang praktisi seni ilahi berjalan keluar dari gerbang gunung dan berjalan ke Daozi dari Sekte Dao. Daozi dari Sekte Dao bangkit dan menyapa, kakak senior. Praktisi seni ilahi itu juga seorang sarjana kekaisaran yang telah memasuki Imperial College beberapa tahun sebelumnya. Dia membungkuk sebagai balasan dan bertanya, apa kultivasi Daozi? Daozi itu menjawab tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, 6 arah realm. Praktisi seni ilahi itu tersenyum, saya juga dari alam 6 arah. Nama keluarga saya adalah Hu dan nama saya Ping. Hari ini aku bertarung denganmu bukan karena dendam pribadi tetapi untuk menjunjung tinggi nama Imperial College. Daozi itu menganggukkan kepalanya dan berkata, nama bahasa saya adalah Lin Xuan. Kakak senior. Daozi Lin Xuan tolong. Radiansi meluncur keluar dari mata Hu Ping saat dia tiba-tiba bergerak. Tubuhnya tidak tergesa-gesa tetapi bergerak mundur. Saat dia melayang ke belakang, ada pelet pedang yang dipegang di antara kedua jarinya. Pelet pedang bersenandung dan menembakkan pedang ki yang cemerlang yang setebal pilar. Samar-samar terlihat bahwa pilar pedang ini dibentuk oleh tak terhitung cahaya pedang yang berkumpul bersama, berputar dengan panik di sekitar pusat lingkaran. Hu Ping menggunakan pilar pedang sebagai pedangnya dan membelah ke bawah. Dimanapun ia lewat, angin pedang akan bersiul dengan keagungannya yang agung. Qin Mou melihat situasi ini dan tidak bisa menahan diri untuk takjub, teknik pedang Eternal Peace Empire telah sedemikian rupa? Apakah ini keterampilan pedang yang mendalam di Imperial College? Keterampilan pedang ini tampaknya secara tidak jelas melebihi teknik dasar gerakan pedang seperti tikaman, sentakan, pangkas, retas dan telah berkembang menjadi keterampilan pedang lain yang tidak termasuk dalam keterampilan pedang dasar. Keterampilan pedang 6 arah besar. Wei Yong berteriak dengan takjub, matanya menjadi sangat cerah. Ini adalah keterampilan pedang Imperial Preceptor dan merupakan seni ilahi yang hanya dapat dipupuk oleh praktisi seni ilahi. Keterampilan pedang Eternal Peace Imperial Preceptor? Hati Qin Mou bergetar hebat. Tidak heran dia merasa bahwa keterampilan pedang semacam ini telah melampaui batas-batas seni pedang dasar. Dia tidak menyangka bahwa itu adalah keterampilan pedang yang diciptakan oleh pencipta Imperial Perdamaian Abadi. Pedang arah 6 besar Hu Ping tidak termasuk dalam teknik pedang dasar. Daozi Lin Xuan mengambil kocokan ekor kuda sebagai pedang. Gerakan keterampilan pedangnya jelas dan mereka semua berada dalam teknik-teknik pedang dasar. Keterampilan pedangnya tidak mengesankan dan megah seperti keterampilan pedang 6 arah besar, tetapi di mata Qin Mou, dia bisa melihat poin yang berbeda dari biasanya. Hu Ping pasti akan kalah. Daozi Lin Xuan hanya perlu satu gerakan untuk mengalahkannya. Belajar pedang dari kepala desa, meskipun dia hanya tahu satu gerakan pedang menginjak pegunungan dan sungai dan yang lainnya yang dia tahu semua teknik pedang yang paling dasar, penglihatannya sudah melampaui tak terhitung profesional keterampilan pedang. Langkah pedang Daozi Lin Xuan mungkin terlihat sederhana seperti itu hanya menusuk ke arah keterampilan pedang besar arah 6 Hu Ping, namun, rambut-rambut itu seperti pedang halus yang pernah berubah. Perubahan dalam langkah itu terlalu banyak. Qin Mou membuka mata langit hijaunya dan hatinya bergetar sangat. Dalam ratusan rambut di kocokan ekor kuda Daozi Lin Xuan, setiap rambut telah mengubah gerakannya lebih dari 10 kali dalam sekejap, yang artinya langkahnya telah berubah lebih dari 1000 kali dalam detik itu. Tidak mungkin untuk memblokir langkah seperti itu yang bisa berubah berkali-kali. Sementara itu, tidak ada banyak perubahan dalam keterampilan pedang besar arah 6 Hu Ping.
Mungkin ada lebih banyak lampu pedang di pilar pedang ini, tetapi mereka semua menggunakan bentuk pedang memutar, berputar di sekitar pusat dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Suara tabrakan yang tak terhitung jumlahnya keluar dan semua orang hanya bisa melihat rambut-rambut itu bertabrakan dengan pilar pedang yang cemerlang. Selanjutnya, mereka melihat pilar pedang hancur di langit dan tidak ada lagi. Hanya beberapa orang yang bisa melihat perubahan keterampilan pedang mereka dalam sekejap itu. Hu Ping ditikam di dada oleh kocokan ekor kuda dan dipukul ke gerbang gunung dengan bunyi gedebuk. Gerbang gunung bergerak bolak-balik dan lapisan debu jatuh. Daozi Lin Xuan dengan lembut mengocok-kocokkan ekor kuda dan rambutnya tumbuh lebih pendek dan lebih pendek. Dengan kocokan ekor kuda bersandar pada lekukan sikunya, dia duduk kembali dengan matanya melihat ke bawah tenang dan tenang. Di gerbang gunung, Hu Ping meluncur ke bawah dan ada lubang berdarah di dadanya yang ditembus oleh rambut. Bahwa Daozi Lin Xuan tidak menyerang tanpa ampun karena rambut yang menembus tubuhnya telah menghindari organ vitalnya dan tidak membahayakan nyawanya. Kehidupan. Beberapa dokter kekaisaran dari Biro Dokter Kekaisaran segera bergegas dan memberi Hu Ping beberapa pil semangat. Mereka kemudian merobek bajunya dan mengoleskan salep di dada dan punggungnya, menghalangi lubang berdarah. Sangat kuat? Sebelum gerbang gunung, hati banyak sarjana Imperial College tenggelam. Reputasi Hu Ping di antara para sarjana bidang seni ilahi tidak rendah. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang berperingkat tinggi di Divine Arts Residence. Imperial College tidak hanya memiliki ujian masuk, ada juga ujian besar bagi para sarjana setiap tahun yang digunakan untuk menentukan peringkat para sarjana untuk memotivasi para sarjana untuk mencari perbaikan. Hu Ping diperingkatkan dalam peringkat 100 pertama di antara para praktisi seni ilahi di Imperial College. Bagi orang-orang yang berada dalam peringkat 100 pertama, tidak ada banyak perbedaan kekuatan di antara satu sama lain. Hu Ping dikalahkan dalam satu gerakan, dan itu berarti bahwa masih ada perbedaan besar antara kemampuan Hu Ping dan kemampuan Daozi Lin Xuan. Ini yang paling menakutkan. Tiba-tiba suara pangeran kedua terdengar di telinga semua orang yang ada di sana, mereka yang tidak bisa melihat perubahan kedua pedang mereka bergerak lebih baik untuk tidak maju. Kalimat ini merupakan pukulan telak bagi para sarjana kekaisaran. Banyak dari mereka yang hadir tidak bisa melihat perubahan dalam gerakan Hu Ping dan Daozi Lin Xuan, khususnya untuk keterampilan pedang Lin Xuan. Sebagai Daozi dari Sekte Dao, keterampilan pedangnya sangat tersembunyi dalam perubahan rambut kocokan ekor kuda. Jika mereka bahkan tidak bisa melihat perubahan keterampilan pedangnya, mereka hanya meminta untuk malu jika mereka maju. Di samping Chen Wanyun, Yun Kuei bertanya dengan lembut, "Kakak, apakah Anda melihat perubahan dalam keterampilan pedang Daozi itu?" Yu Qinghong juga segera maju ke depan, ingin meminta pendapat Chen Wanyun. Chen Wanyun ragu-ragu sejenak dan berkata, "Saya menggunakan mata langit saya untuk melihat perubahan dalam gerakannya tetapi saya tidak bisa memecahnya." Yu Qinghong tertawa terbahak-bahak, "Kakak, jika Anda maju, Taois kecil itu pasti akan menyegel 6 arahan ilahi harta karun untuk melawan Anda. Kultivasinya sebagian besar dalam 6 arah harta ilahi. Tanpa 6 arah ilahi harta karunnya, dia tidak akan bisa melakukan teknik pedang yang rumit seperti itu." Chen Wanyun ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya, "Saya perlu menunggu lebih lama untuk melihat apakah saya dapat melihat celah. Kinmu itu tidak jauh. Mari kita pergi dan meminta pendapatnya." Mereka bertiga datang ke tempat Kinmu dan Chen Wanyun bertanya, "Saudara junior Qin, apakah Anda pikir Anda bisa memenangkan Daozi ini dari Sekte Dao?" Kinmu ragu-ragu sejenak dan menjawab, "Jika kita bertarung di depan gerbang gunung dan dia menyegel 6 arahan ilahi harta karun, kemungkinan kemenangan akan menjadi 50-50. "Pembual!" Yu Qinghong menyeringai, "Pembohong besar. Jika Anda dan dia berusia 50-50, tidakkah Anda mengatakan bahwa Anda jauh lebih kuat daripada praktisi seni ilahi dari 6 arah alam?" Hu Ling'er menunjuk wanita ini dengan ekspresi keheranan saat dia bergumam, "Tuan muda, gadis ini adalah orang yang kembali ke belakang bersamamu dan menabrak pilar kuningan. Saya pernah melihat wajahnya sebelumnya." Wajah Yu Qinghong memerah karena malu. Rubah ini terlalu mengerikan. Tatapan Chen Wanyun berkedip dan dia bertanya, "Bagaimana jika itu bukan pertempuran terbuka di depan gerbang gunung? Apa peluang kemenangan saudara junior?" Kinmu berkata dengan tenang, 100%. "Saya akan menggunakan cara-cara yang tidak bermoral dalam pertempuran hidup dan mati, oleh karena itu, ia tidak memiliki peluang untuk menang. Sebenarnya, saya sangat kuat." Hati Chen Wanyun tiba-tiba melompat dan dia mengangkat alisnya, diam-diam menghitung peluang kemenangannya jika dia pernah bertemu Kinmu dalam pertempuran hidup dan mati. Yun Kuei tersenyum, "Saudara muda Qin, bukankah nada suaramu terlalu angkuh? Tuan muda, biarawan ini adalah orang yang tersingkir olehmu dengan satu pukulan." Hu Ling'er menunjuk Yun Kuei dan berteriak kaget, "Ini kepala botak, saya ingat kepala botak ini. Biksu, pakaianmu masih dengan tuan muda, berapa banyak yang kau rencanakan untuk ditebus kembali?" Senyum Yun Kuei membeku di wajahnya dan dia menjawab dengan kesal, "Uang hanyalah milik duniawi bagi seorang biku.
Saya tidak punya sekarang. Ketika saya punya uang, saya akan menebus. Setelah mengatakan begitu banyak, kamu masih seorang biarawan miskin. Hu Ling memiliki sedikit minat padanya dan berkata, kamu harus lebih cepat atau tuan muda akan mengambil pakaianmu untuk digadaikan. Ketika dia mengatakan itu, praktisi seni ilahi lain keluar dari gerbang gunung. Orang ini memiliki penampilan yang mengesankan dan terlihat mengesankan. Dia maju ke depan untuk menyambut dua Taois yang memblokir gerbang dan berkata, perwira militer yang menginspirasi Kun Ziyu, bolehkah saya mengundang Daozi untuk turun tangan untuk mengajar? Aku dari ranah 7 bintang jadi aku akan menyegel 7 harta ilahi milikku. Daozi bangkit dan membalas salam, kakak Kun, tolong. Mata Chen Wanyun langsung menyala dan berkata, perwira militer yang menginspirasi Kun Ziyu. Dia kembali dari perbatasan. Wei Yong segera bertanya, kakak, bagaimana kemampuan Kun Ziyu ini? Chen Wanyun tidak menjawab dan Yu Qinghong di sampingnya berkata, kami para sarjana kekaisaran semuanya adalah 8 pejabat peringkat sementara perwira militer inspirator yang perkasa adalah pejabat peringkat ke-6. Pejabat senior ke-6 dari saudara tua Kun didapat dari pertempuran di perbatasan. Jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Dalam ujian besar praktisi seni ilahi terakhir, peringkatnya ada di 10 pertama Imperial College. Wei Yong merasakan penghormatan yang mendalam untuknya, orang-orang yang bisa bertarung di medan perang dan mendapatkan prestasi untuk naik ke peringkat ke-6 semuanya luar biasa. Qin Mu tidak mengerti banyak tentang ini dan bertanya kepada mereka tentang hal itu. Chen Wanyun berkata, setiap tahun para sarjana kekaisaran harus meninggalkan gunung untuk pelatihan, ditemani oleh sebuah direktorat. Sebagian besar dari mereka pergi ke perbatasan sementara ada beberapa yang pergi ke Great Ruins atau Heaven S Craft Bureau. Jika mereka memberikan jasa berjasa, mereka akan dipromosikan menjadi bangsawan. Ada banyak sarjana di Imperial College yang merupakan pejabat peringkat ke-6 dan beberapa bahkan peringkat ke-5. Qin Mu menghela napas kagum. Kekaisaran Perdamaian Abadi mencoba untuk memanjakan para pejabat mereka. Kun Ziyu memiliki kekuatan yang menakjubkan dan bahkan ketika dia menyegel 7 harta ilahi miliknya sendiri, kekuatannya masih melampaui Hu Ping. Dibandingkan dengan Hu Ping, kemampuannya lebih cocok untuk pertempuran saat dia mengeksekusi mantranya sambil mengendalikan pedangnya pada saat yang sama. Pedangnya tidak kaku mengikuti gerakan dan bisa berubah sesuai dengan situasi. Dia dan Daozi Lin Xuan benar-benar berjuang sampai ke langit dan bentrok di udara. Lampu pedang di langit melintas seperti kilat dengan petir menyertainya. Saat kilat menyambar ke arah Daozi Lin Xuan, Kun Ziyu pindah untuk pertempuran jarak dekat. Momentumnya seperti berlari guntur. Sepertinya dia juga telah mengembangkan teknik pertempuran yang sangat kuat juga. Pertempuran ini brilian dan bervariasi, memesona mata kerumunan di bawah ini dan membuat mereka berseru dengan kagum. Qin Mu mengerutkan kening dan bertanya pada Chen Wanyun, kakak, teknik sekte Dao tidak biasa. Apa asalnya? Chen Wanyun menggelengkan kepalanya hanya untuk mendengar suara berat dari belakang. Klasik Dao sekte, teknik misteri tertinggi pre-celestial, teknik mendalam ortodoks yang sama-sama terkenal dengan kitab suci pendidikan surgawi iblis besar penyembahan surgawi. Kun Ziyu mungkin akan kalah. Qin Mu menoleh ke belakang dan melihat pangeran berdiri di samping Ling Yuxiu baru saja entah bagaimana ada di belakangnya. Dia tampaknya saudara kedua Ling Yuxiu dan ekspresinya seperti air ketika dia melihat pertempuran di udara. Ling Yuxiu juga mengikutinya menuruni tebing batu giok dan berdiri di belakang pangeran kedua. Begitu Qin Mu membalikkan kepalanya, Kun Ziyu jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Ketika dia memasuki pertarungan jarak dekat dengan Daozi Lin Xuan, saat kekuatan telapak tangan mereka telah berselisih, ki vitalnya hancur oleh lawannya menggunakan teknik misteri tertinggi pre-celestial dan gerakannya dihalau sehingga ia jatuh dari langit. Sudut-sudut mata Chen Wanyun berkedut dan hatinya berubah dingin. Saya mungkin bukan lawannya. Kecakapan pertempurannya terlalu kuat. Bahkan jika dia menyegel harta ilahi lainnya dan tetap di alam 5 elemen, akan sulit bagiku untuk memenangkannya. Tidak, semakin dia mengungkapkan, akan ada lebih banyak kemungkinan bagi saya untuk melihat kelemahannya. Saya akan terus mengamatinya untuk jangka waktu tertentu dan saya mungkin akan menemukan kelemahannya. Pangeran kedua mengambil napas dalam-dalam dan berjalan menuju gerbang gunung. Ling Yuxiu segera bertanya, kakak kedua, untuk apa kamu pergi? Aku juga seorang sarjana kekaisaran dan juga seorang bangsawan, bagaimana aku tidak bisa bertarung? Cahaya melesat dari mata pangeran kedua, keluarga Ling kami telah berjuang untuk menjadi kaisar dan tidak mengandalkan pejabat sipil dan militer untuk menawarkannya kepada kami. Suaranya kuat dan gemuruh, membuat Qin Mu tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum. Ini adalah seorang pangeran. Keluarga Ling bisa menjadi kaisar dan berubah menjadi keluarga kekaisaran yang didirikan tinggi memang bukan kebetulan. Cendekiawan kekaisaran Ling Yuxiu, undang Daozi untuk bertukar pengajaran. Pangeran kedua berjalan ke depan Daozi Lin Xuan dan membungkuk sebagai salam. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah Daozi perlu istirahat untuk memulihkan ki vitalmu? Daozi Lin Xuan mengangguk dan berkata,
Bolehkah saya meminta saudara senior Ling untuk menunggu sebentar? Qin Mu bertepuk tangan dan berseru dengan kagum, jika itu aku juga akan istirahat. Daozi itu mendengar kata-kata ini dan melihat ke arah sumber suara dari gerbang gunung. Tatapannya mendarat di wajah Qin Mu dan ketika dia melihat mata Qin Mu, hatinya menggigil. Qin Mu membalas senyum dan Daozi Lin Xuan juga tersenyum, mengangguk. Dia memberitahu Taois tua di sampingnya, Paman Senior dan Yang Zi, saya melihat orang yang sangat kuat. Matanya memiliki 2 lapisan pupil lebih banyak daripada orang normal dan dia tampaknya dapat melihat melalui situasiku yang sebenarnya. Dan Yang Zi memiliki ekspresi acuh tak acuh, hati seperti air, untuk tetap tidak tergerak, jangan mengacaukan langkahmu sendiri. Eternal Peace Imperial Preceptor disebut orang nomor 1 di bawah dewa, oleh karena itu, secara alami akan ada beberapa orang kuat di Imperial College. Daozi Lin Xuan terus menyesuaikan kondisinya dan memulihkan kultivasinya. Dia mengeksekusi teknik misteri tertinggi preselestialnya dan embrio roh kecil benar-benar melayang keluar dari jantung alisnya, duduk di depannya. Di bawah roh, embrio adalah altar misterius. Embrio roh ini menghembuskan masuk dan keluar dan 5 aureol muncul di depan dan di belakangnya, menarik energi bintang yang kuat dari langit berbintang. 5 setan dan dewa samar-samar muncul di bawah aureole dan tampak sangat menakutkan. Ini adalah visi yang dibentuk oleh 5 elemen harta ilahi. Qin Mu menyipitkan matanya. Teknik misteri tertinggi prasejarah memang luar biasa. Teknik Daozi Lin Xuan ini berbeda dari yang lain tetapi jauh lebih otentik dan mengesankan. Tingkat kerumitan teknik ini tidak kurang dari Overlord Body Tree Elixir teknik. Ketika Daozi Lin Xuan selesai memulihkan diri, dia berdiri dan membungkuk ke arah pangeran kedua sebagai salam. Ling Yushu membalas salamnya dan ketika dia berdiri, ki vitalnya tiba-tiba meledak seperti raungan naga dan harimau. Pada saat itu, hampir semua orang di depan gerbang gunung merasakan kekuatan naga meledak dari tubuh pangeran ini. Pangeran kedua Ling Yushu bergerak dan tubuhnya seperti naga berenang. 5 jari-jarinya melebar seperti 5 naga dan 5 ki naga yang sangat ganas melonjak dan berubah di udara, menerkam ke arah Daozi Lin Xuan. 5 jari Ling Yushu merosot ke bawah dan 5 naga ki menyelimuti Daozi Lin Xuan. Tubuh naga melilit tubuh Daozi Lin Xuan dan 5 naga mencekiknya sambil membuka mulut mereka untuk memuntahkan api sejati ke arah pemuda ini. Kecepatannya sangat cepat dan pada saat di mana 5 naga menerkam, tubuhnya sudah mencapai sisi Daozi Lin Xuan dan dia gemetar tangannya untuk mengumpulkan ki sebagai pedang. Dengan naga melingkar di sekitar pedang, dia menusukkannya ke dalam perangkap 5 naga. Di dalam perangkap 5 naga, Daozi Lin Xuan dimandikan seluruh oleh api sejati yang menyala-nyala itu, tetapi tubuhnya malah mengungkapkan cahaya seperti batu giok. Api sejati 5 naga sebenarnya tidak bisa merusaknya. Pangeran kedua menusukkan pedangnya ke dalam perangkap 5 naga dan Daozi Lin Xuan mengangkat kocokan ekor kuda untuk menyambutnya, membungkus dirinya di sekitar pedang naga. Pangeran kedua menginjak tanah dan tanah bergetar saat naga besar menerobos bumi dan menerkam menuju Daozi Lin Xuan dari bawah. Daozi Lin Xuan menggunakan 1 telapak tangan untuk membuka 5 perangkap naga dan naik ke langit. Helai rambut menyapu seperti pedang dan memotong kepala naga besar, menghindari lampu pedang yang menembak jatuh. Qin Mu tercengang. Serangkaian serangan pangeran kedua adalah semua metode pertempuran dari sekolah mantra tetapi mereka sama sengit dan sombongnya dengan sekolah teknik pertempuran yang luar biasa tajam. Untuk dapat mengeksekusi mantra dengan cara yang kuat dan sombong, dia benar-benar orang yang tidak biasa. Itu masih pertama kalinya Qin Mu melihat metode pertempuran semacam ini. Kakak, teknik keluarga kekaisaran Anda cukup kuat. Qin Mu mengatakan kepada Ling Yuxiu. Ling Yuxiu sangat bangga, itu pasti. Kakak kedua saya mengolah teknik 9 naga yang tidak lebih lemah dari teknik misteri tertinggi preselestial Dao Sekte. Kakak kedua saya adalah seseorang yang memiliki posisi resmi, Jenderal Kavaleri Roaming peringkat 5. Pangeran kedua naik ke udara dan 2 naga ki terbentuk menjadi bentuk naga di bawah kakinya. Menggeliat tubuh mereka berlari di udara menuju Daozi Lin Xuan. Keahliannya begitu indah sehingga membuat semua orang terkagum-kagum. Ini tidak mengejutkan karena Imperial College sendiri dibangun di pusat di mana nadi 9 naga telah berkumpul, sehingga ki 9 naga menjadi sangat padat. Menambahkan bahwa pangeran kedua adalah orang dari keluarga kekaisaran, ia meminjam naga ki untuk dibudidayakan sendiri. Imperial College mungkin adalah tanah suci bagi orang lain, tetapi baginya, itu adalah tanah suci. Dengan menyerap ki naga, dia bisa mengolah 2 kali lebih cepat. Qin Mu melihat sejenak dan berkata, kakak, kedua Anda akan kalah. Hati Ling Yuxiu sedikit bergetar dan tiba-tiba duel di udara sudah berakhir. Pangeran kedua Ling Yushu telah menerima serangan balik Daozi Lin Xuan. Daozi Lin Xuan mengeksekusi mantra untuk melawan mantra dan kekuatan mantra dari seni ilahi Dao Sekte tidak lebih lemah dari teknik 9 naga raja. Pada saat yang sama, kocokan ekor kuda keluar dari tangan Daozi Lin Xuan dan helaian rambut tiba-tiba melebar dan berubah menjadi pedang halus yang berputar dan diiris dengan panik ke arah Ling Yushu.
Ling Yushu menggunakan pedang naganya untuk bertahan tetapi tidak mungkin baginya untuk bertahan melawan begitu banyak pedang bagus. Dalam sekejap mata, dia terluka beberapa kali dan tidak punya pilihan lain selain mendarat di tanah untuk mengakui kekalahan. Kekalahan Ling Yushu memberi kejutan besar bagi Imperial College. Dia adalah pangeran kedua dari keluarga kekaisaran. Kemampuannya sendiri luar biasa dan bersama Imperial College dan keluarga kekaisaran dengan cermat merawatnya, Ling Yushu adalah salah satu yang terbaik di Imperial College. Sekarang bahkan dia dikalahkan oleh Daozi Lin Xuan, hampir tidak ada seorang pun di Imperial College yang bisa menjadi pasangan untuk Daozi ini. Yu Qinghong memandang Qin Mu, "Hei 50-50, Imperial College kita sudah diblokir jadi mengapa kamu tidak naik?" Qin Mu bingung, "Mengapa saya harus naik?" Yu Qinghong mendengus dan mencoba mengejeknya, "Bukankah kamu mengatakan jika kamu melawan Daozi ini, peluang kemenanganmu akan menjadi 50-50? Qin Mu menggelengkan kepalanya, "Saya baru saja menjadi sarjana kekaisaran dan hanya mendengarkan pelajaran di Hall of Hidden Life. Jadi apa gunanya jika aku menang ketika aku bahkan belum belajar seni bela diri dari Imperial College? Itu tidak akan dianggap sebagai kemampuan Imperial College. Selanjutnya, saya adalah orang yang ditinggalkan dari Great Ruins. Anda semua ingin mengusir saya dan sekarang Anda ingin saya menonjol di Imperial College? Anda hanya mengejar pelangi." Yu Qinghong sangat marah sehingga dia terdiam. Setelah Daozi Lin Xuan memenangkan selusin ronde, ekspresinya berubah serius dan berkata kepada Dan Yang Zi yang ada di sampingnya, "Paman senior, Imperial College sangat menakutkan." Dan Yang Zi menganggukkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Para sarjana kekaisaran ini semuanya sangat kuat. Jika semua cendekiawan ini tumbuh, tidak ada sekte yang bisa melawan mereka." Meskipun tidak ada seorang pun di Imperial College yang bisa mengalahkan Daozi Lin Xuan, setiap orang dari para ulama sangat kuat dan mereka semua dianggap sebagai praktisi kelas 1 yang kuat di wilayah mereka. Dan hal yang paling menakutkan adalah bahwa para praktisi kuat ini ada di mana-mana di Imperial College. Tatapan Daozi Lin Xuan melewati semua orang dan mendarat di Qin Mu. Qin Mu tampak merasakan dan memandang ke arahnya, tersenyum sebagai tanda pengakuan. Lin Xuan balas tersenyum dan bingung, bukannya tidak ada individu yang luar biasa di Imperial College tapi mengapa dia tidak keluar untuk menantangku? Semua direktorat, kanselir kerajaan dan sekretaris Imperial College hadir dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi muram. Berkali-kali akan ada orang-orang yang bergegas untuk melapor dan dengan setiap berita yang mereka dengar, ekspresi mereka menjadi lebih buruk. Hanya patriark muda yang duduk di kursi Saint memiliki ekspresi tenang dan tidak sedikit peduli tentang kemenangan dan kekalahan. Pada saat ini, berita dari luar datang satu sama lain, pelaporan ke kanselir besar, Daozi dari Dao Sekte telah mengalahkan pangeran kedua. Daozi telah mengalahkan pewaris Raja Damai Selatan, Jiu Yin. Daozi telah mengalahkan putri duo-duo dari Raja Damai Barat. Ling Shiji dari Heavenly Strategies Manor juga dikalahkan. Lin Qiuhe terluka oleh Daozi. Tiba-tiba, Biksu Fa King dari Aula Azur yang berkata, "Cepat laporkan hal ini ke Imperial Preceptor dan minta dia mengirim muridnya ke sini. Mereka mungkin bisa mengalahkan Daozi." Biksu besar, murid-murid pengajar kekaisaran bukan murid kekaisaran kita. Bahkan jika mereka mengalahkan Daozi dari Sekte Dao, akankah Sekte Dao menerima hasilnya? Tepat pada saat ini, sebuah kapal melayang di luar dan berlabuh di puncak Gunung Batu Giok. Beberapa orang muda berjalan turun dari kapal dan datang ke aula pembelajaran agung tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Orang yang memimpin membungkuk dan berkata, "Guru, kami siswa berada di bawah pengawasan Imperial Preceptor dan Imperial Preceptor telah mendengar tentang Daozi dari Dao Sekte yang akan menyebabkan masalah, oleh karena itu, ia memerintahkan kami untuk maju." Semua kanselir, direktorat, dan sekretaris di aula saling memandang. Mereka kemudian semua memandangi patriark muda itu dan seorang sekretaris berkata dengan sungguh-sungguh, "Kanselir Agung, murid-murid pengajar kerajaan bukanlah sarjana dari Imperial College kita. Masih tergantung pada keputusan kanselir besar apakah mereka bisa mewakili Imperial College kita dalam pertempuran." Semua orang memandangi patriark muda yang sedang duduk di kursi Saint. Sang patriark muda menggosok pelipisnya, jelas menunjukkan bahwa ia mengalami sakit kepala akibat pertengkaran mereka. Dia berkata, "Murid Imperial Preceptor bukan sarjana kekaisaran setelah semua. Jika murid Imperial Preceptor bertarung dan memenangkan Daozi dari Dao Sekte masih akan mengambil kesempatan untuk memberontak. Dalam hal itu, mereka akan memiliki alasan yang baik untuk memberontak dan membuat kerajaan kita tenggelam dalam keadaan pasif. Karena itu, mari undang Imperial Preceptor berakhir." Semua orang sedikit terkejut, tidak mengerti arti dari ini. Bahkan beberapa murid Imperial Preceptor mengungkapkan ekspresi kebingungan. Orang-orang di Dao Sekte semuanya berkepala babi. Sang patriark muda berdiri dan tersenyum, mereka hanya mengakui logika yang keras kepala dan jika kita menipu mereka, kita tidak akan bisa melakukannya. Kalau begitu, kita akan menggunakan pedang dan tombak sungguhan.
Sudah lama sejak Imperial Preceptor memberikan ceramah di Imperial College kami, kan? Di masa lalu, dia masih sering datang untuk memberi jalan, keterampilan pedang, dan seni ilahi. Ada beberapa ulama yang masih dianggap separuh muridnya. Beberapa dari Anda akan kembali dan mengundang penasihat kekaisaran untuk mengajar para sarjana kekaisaran. Kanselir Bashan tampak termenung dan tersenyum. Kanselir besar, apa yang Anda maksud adalah membiarkan Imperial Preceptor datang untuk mengajarkan keterampilan pedangnya dan seni ilahi kemudian membiarkan siswa Imperial College mengalahkan Daozi dari Sekte Dao. Sang Patriark muda mengangguk sambil tersenyum. Kanselir Bashan mengangkat 3 jari dan berkata, 3 hari? Hanya ada 3 hari. Orang tua, agar Imperial Preceptor mengajarkan seorang jenius yang bisa mengalahkan Daozi dari Sekte Dao dalam 3 hari? Apakah Anda bahkan percaya itu bisa terjadi? Aku percaya. Sang Patriark muda tersenyum. Bashan, jangan meremehkan apa yang dapat dilakukan penasihat kekaisaran. Dia adalah orang nomor 1 di bawah dewa dan kemampuannya jauh melebihi apa yang bisa kau bayangkan. Sementara itu di Imperial Preceptor Manor, Kanselir besar mengundang saya untuk memberi kuliah. Eternal Peace Imperial Preceptor mendengar kata-kata beberapa murid ini dan sedikit terpana. Apa yang rubah tua ini lakukan? Ini hanya masalah cap segel untuk membawa Anda sebagai sarjana Imperial College. Apakah ada kebutuhan bagi saya untuk pergi? Seorang murid menjelaskan, Kanselir Agung berarti bahwa Sekte Dao hanya mengakui logika yang keras kepala dan jika mereka tahu kami adalah murid-murid Tuan, mereka pasti tidak akan mengakuinya dan mengambil kesempatan untuk memberontak. Imperial Preceptor tersenyum, Sekte Dao memang berkepala babi. Saya telah bertemu Dao Master sebelumnya di tahun-tahun awal saya dan dia memang memiliki temperamen buruk dan hanya mengakui logika keras kepala. Oh well, aku akan pergi. Undang Raja Racun Kecil. Fu Yuanqing datang dan Imperial Preceptor memberinya belati, kamu melihat lukaku sebelumnya jadi sekarang meniru di tubuhku, membuatnya lebih realistis. Fu Yuanqing melompat kaget. Dia memegang belati dan mengukir dadanya, membuat Eternal Peace Imperial Preceptor semuanya berdarah. Dia kemudian menggunakan darah sebagai pewarna untuk membuat luka lebih realistis. Biarkan luka memiliki bau busuk. Tatapan Eternal Peace Imperial Preceptor berkedip dan berkata, Fu Yuanqing menaburkan bubuk di lukanya dan membuat luka itu berbau tidak enak tetapi tidak terlalu berat. Eternal Peace Imperial Preceptor lalu berkata, sekarang tambahkan beberapa parfum. Fu Yuanqing mengikuti apa yang dia katakan dan menyebarkan beberapa parfum di atasnya untuk menggunakan wewangian untuk menutupi bau busuk. Eternal Peace Imperial Preceptor kemudian mengganti pakaiannya dan berpikir sebelum memerintahkan seseorang untuk membawa pemerah pipi dan bedak. Dia kemudian memerintahkan seorang gadis pelayan untuk membuatnya tidak sakit. Setelah semuanya selesai, Eternal Peace Imperial Preceptor tersenyum dan bertanya, sekarang bisakah kita bersembunyi dari mata dan telinga para pengkhianat pemberontak? Fu Yuanqing tersenyum, apa maksudmu ada pengkhianat pemberontak di Imperial College? Dalam hal itu, Imperial Preceptor terbaik untuk membawa beberapa ahli, dengan begitu Anda akan terlihat kurang percaya diri. Imperial College menjadi sangat besar sehingga secara alami akan ada beberapa pengkhianat pemberontak di antara mereka. Tiba-tiba bel berbunyi di Imperial College dan bergema di seluruh gunung. Sebagian besar sarjana kekaisaran yang menunggu di depan gerbang gunung mendengar bel berbunyi dan mereka semua segera naik gunung. Qin Mu bingung dan Ling Yuxiu menjelaskan kepadanya, ini adalah bel yang memanggil semua sarjana kekaisaran untuk berkumpul. Begitu bel terdengar, semua harus berkumpul di depan Hall of Supreme Learning. Grand Chancellor kemungkinan besar memiliki sesuatu untuk dikatakan. Wei Yong bertanya dengan cemas, mungkinkah karena kita tidak bisa mengalahkan Daozi dari Sekte Dao ini sehingga Imperial College akan dibubarkan? Sebagian besar ulama memandangnya dengan marah dan Wei Yong segera menarik kembali kepalanya. Ketika dia naik ke gunung, dia bisa melihat kerumunan besar di depan Hall of Supreme Learning. Tidak peduli apakah itu royalty atau rakyat jelata, mereka semua berkumpul di sini. Setelah beberapa saat kemudian, semua orang sudah berkumpul dan Patriark muda itu tersenyum, Imperial Preceptor, tolong. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi muncul di depan Hall of Supreme Learning dan tersenyum, Kanselir Agung, dalam hal ini, saya akan melangkahi otoritas saya. Fu Yuanqing mengikuti di belakangnya dan melihat sekeliling. Dia mengerutkan kening dan berpikir, yang mana adik laki-laki juniorku? Ketika Qin Mu mendetoksifikasi 1000 peluang racun pada janda permaisuri, dia melihat penampilan Qin Mu di mata bak. Namun, ada terlalu banyak orang di sini dan dia tidak dapat menemukan lokasi Qin Mu dalam waktu singkat. Sang Patriark muda tersenyum, kamu awalnya datang ke sini dari waktu ke waktu untuk menjadi direktorat untuk mengajar para sarjana. Hanya saja Anda tidak datang beberapa tahun terakhir ini sehingga Anda tidak dapat dianggap melangkahi otoritas Anda. Silahkan. Eternal Peace Imperial Preceptor datang ke depan platform dan melihat sekeliling, sulit untuk menolak keramahan Grand Chancellor yang luar biasa.
Saya akan membuka forum dan berbicara tentang pedang dan saya hanya akan berbicara selama 2 hari dan tidak menyentuh sisanya. Kanselir Bashan bergumam pelan, bukankah 3 hari? Patriark muda itu meliriknya dan berkata, Dao Sekte hanya akan memblokir gerbang Imperial College kami selama 3 hari. Sekarang setengah hari sudah berlalu jadi jika Imperial Preceptor berbicara selama 3 hari, itu akan sangat terlambat. Eternal Peace Imperial Preceptor perlahan-lahan berjalan dari peron dan berkata dengan santai, apa itu pedang? Apakah sifat pedang ditentukan oleh bentuk tertentu? Saya sangat tidak setuju. Beberapa orang mengatakan bahwa ada segudang gerakan dalam pedang dan beberapa orang mengatakan bahwa hanya ada 14 gerakan, tusukan, jentik, ombak, tebing, retas, tusukan, pari, lekukan, sapu, angkat, sadap dan cukur. Ini juga salah paham. Dia berjalan turun dan sebagian besar cendekiawan di bawahnya langsung merasakan tekanan pada mereka. Seolah-olah pedang yang sangat tajam tergantung di atas kepala mereka dan akan membelah mereka menjadi 2. Momentum tak tertandingi semacam itu tampaknya ingin merobek tubuh mereka, embrio roh mereka, kesadaran mereka dan jiwa mereka. Jika pedang itu tetap, itu tidak akan lagi menjadi jalan. Jalannya tidak terbatas jadi bagaimana mungkin ia hanya memiliki 14 gerakan. Eternal Peace Imperial Preceptor tersenyum, jadi, apakah pedang hanya memiliki 14 gerakan? Keringat dingin muncul di dahi Qin Mu dan hanya sekarang dia menyadari betapa kuatnya perintis Imperial Perdamaian Abadi. Kepala desa mengajarinya 14 langkah paling dasar dari teknik pedang dan Qin Mu mengubah teknik pedang mendasar ini menjadi angka. Dia bisa meniru gerakan apapun selama dia melihatnya sekali. Pada saat itu, Qin Mu mengira itu adalah puncak pedang. Dan sekarang, Eternal Peace Imperial Preceptor jelas telah menemukan jalan baru untuk dirinya sendiri pada fondasi tradisional keterampilan pedang dan telah lebih jauh mengembangkan keterampilan pedang tradisional. Pemikirannya bahkan lebih luas dan karenanya dia telah menciptakan bentuk pedang fundamental lain di luar 14 bentuk pedang fundamental. Sebuah prestasi yang luar biasa, tidak heran dia adalah orang nomor 1 di bawah dewa. Eternal Peace Imperial Preceptor dengan cermat menjelaskan kunci untuk mengerahkan kekuatan formulir pedang spiral dan itu sangat rinci. Itu memberi Qin Mu perasaan seolah-olah kepala desa mengajarinya teknik pedang. Formulir pedang spiral adalah perpanjangan dari teknik pedang dasar dan teknik pedang dasar Qin Mu 14 sudah sangat solid dan setelah melalui ajaran kepala desa, tidak sulit baginya untuk mempelajari formulir pedang spiral ini. Sebuah isyarat yang diperlukan baginya untuk dipahami dan diperjelas, membuatnya mendengarkan seolah-olah dia mabuk dan terpana. Namun, itu hanya dia. Yang lain semua merenungkan dengan keras ketika mereka mendengar penjelasan Eternal Peace Imperial Preceptor. Ada beberapa yang bahkan tidak repot untuk berpikir dan hanya menghafalnya dengan cermat. Ada juga beberapa yang menggunakan ki vital untuk mengendalikan pena untuk dengan cepat mencatat kata-kata Eternal Peace Imperial Preceptor dan berencana untuk perlahan-lahan memahaminya di masa depan. Mereka yang bisa memahami dan memahaminya sepenuhnya masih ada minoritas. Sebagian besar orang bingung. Eternal Peace Imperial Preceptor selesai menjelaskan formulir pedang spiral dan berkata, cendekiawan, sekarang kamu bisa mencoba untuk mengeksekusinya sekali. Sebagian besar direktorat, sekretaris, dan kanselir semua membangkitkan semangat mereka. Mereka juga mendengarkan ceramah tadi dan terpesona, namun mereka tidak punya pilihan selain membangkitkan semangat mereka saat tatapan mereka mendarat di atas tubuh ribuan cendekiawan. Alasan Imperial Preceptor ingin membiarkan mereka mencobanya sebenarnya karena dia ingin melihat apakah ada individu di antara orang-orang ini yang pantas diperhatikan. Mereka yang memiliki pemahaman yang kuat pasti harus dipilih untuk menantang Daozi Lin Xuan 2 hari kemudian. Di depan Hall of Supreme Learning, para cendekiawan mulai mencoba dengan kikuk dan mencoba mengubah ki vital mereka sendiri menjadi pedang ki untuk mengeksekusi formulir pedang spiral. Ada beberapa orang yang tidak bisa mengendalikan pedang ki dan ki vital mereka hancur, melesat ke segala arah dan hampir menyakiti para murid di samping mereka, menimbulkan keributan. Qin Mu juga mencoba untuk mengeksekusi formulir pedang spiral tapi dia segera mengerutkan kening saat dia menatap kosong pada utas vital ki miliknya. Ki vital orang lain sehalus rambut sehingga ketika mereka mengeksekusi pilar pedang mereka, itu dibentuk oleh ki pedang yang tak tertandingi. Sementara itu, benang ki vitalnya setebal lengan dan dia harus menggunakan vital ki yang tebal untuk mengeksekusi formulir pedang spiral. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Pilar pedang tebal seperti itu tidak akan lagi menjadi pilar pedang dan sebaliknya harus disebut gunung pedang. Menusuk dengan gunung yang terbentuk dari pedang ki? Meskipun ki vitalku padat, tetap saja tidak sepadat itu. Aku tidak bisa mengeksekusi gunung pedang semacam itu. Di samping Qin Mu, bahkan rubah kecil sedang belajar bentuk pedang spiral yang terlihat sangat otentik. Wei Yong, Yun Kuei dan yang lainnya sudah mencoba membuat pedang ki berputar, dengan Ling Yuxiu dan Chen Wanyun berkembang tercepat. Hanya dia menatap kosong ke udara. Setelah beberapa waktu,
Qin Mu mencoba melepaskan benang ki vital setebal lengan dan berpikir pada dirinya sendiri, karena itu tidak bisa. Dalam hal itu, bisakah saya menggunakan formulir pedang spiral untuk menghancurkan benang ki vital saya? Begitu dia memikirkannya, dia segera melakukannya dan mencoba metode yang diajarkan pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk meruntuhkan utas vitalnya dengan penuh semangat. Ki vitalnya tegas dan sangat murni, itulah sebabnya sulit untuk mengubahnya menjadi utas. Terutama setelah dia mempelajari rahasia hati Elisir, ki vitalnya menjadi lebih murni dan lebih murni. Di depan Hall of Supreme Learning, tatapan Patriark Muda mendarat di Qin Mu dan tidak bisa menahan sedikit pun cemberut. Apa yang dilakukan bajingan ini dengan mengutak-atik tongkat, bukannya belajar teknik pedang? Tidak jauh, Chen Wanyun memandang tongkat ki vital Qin Mu dan tersenyum. Dia mungkin kuat tetapi pemahamannya begitu-begitu dan jauh dari milikku. Pada saat ini, Qin Mu tiba-tiba berubah menjadi liar dengan sukacita dan tertawa terbahak-bahak. Dengan suaranya yang seperti guntur, suaranya bergema di seluruh tempat. Sudah selesai, akhirnya sudah selesai. Langit tidak buta, saya akhirnya memperbaiki benang ki vital. Di depan Hall of Supreme Learning, ribuan cendekiawan bersama dengan direktorat, sekretaris, dan kanselir semua terkejut dan melihat ke arah sumber tawa. Seorang sarjana bingung dan bertanya, apa yang telah disempurnakannya? Para direktur, sekretaris, dan kanselir itu memiliki ekspresi canggung karena mereka berada di antara tawa dan air mata. Kanselir Bashan tertawa terbahak-bahak dan berkata, anak kecil yang menarik. Benang ki vital adalah dasar dari semua keterampilan pedang. Jika dia bahkan tidak memperbaiki thread ki penting, bagaimana dia bisa menjadi sarjana di Imperial College kita? Pemeriksa mana yang disuapnya untuk masuk? Kanselir Bashan, Anda sebelumnya tidak ada di Imperial College sehingga Anda tidak mengenalnya. Seorang direktorat tersenyum dan menjelaskan, bajingan ini disebut Qin Mu, orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar. Dia mengalahkan Daois Ling Yun dan terpilih sebagai sarjana kekaisaran oleh kaisar sendiri. Siapa yang berani tidak membiarkannya masuk setelah dipilih oleh kaisar? Orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar mengalahkan Ling Yun dan dipilih oleh kaisar. Kanselir Bashan menatap Daois Ling Yun dan mencibir, Ling Yun, apakah kamu mudah menghindarinya? Apakah kaisar juga disuap? Daois Ling Yun merasa malu dan marah pada saat bersamaan. Saat itu ia dihancurkan dari Hall of Puryang dan 2 kasus pedang dikosongkan dari menikamnya, membuatnya kehilangan muka di depan kaisar, menteri sipil dan militer serta kolega dan cendekiawan ini. Apakah ini masih disebut mudah? Sementara itu, Fu Yuanqing yang berada di kejauhan terkejut, itu adik laki-lakiku yang junior dari guru yang sama. Dia terlihat sangat bodoh. Guru sangat tidak berguna sekarang, untuk benar-benar menemukan angsa bodoh yang terlihat seperti penurut. Qin Mu tidak dapat menahan kegembiraannya dan merasa sulit untuk menyembunyikan kegembiraan di hatinya saat dia melihat benang ki penting di depan wajahnya. Sekarang dia akhirnya tidak bisa lagi mengeksekusi thread ki vital yang sangat tebal, sekarang thread ki vitalnya juga bisa sangat indah. Di antara jari-jarinya dan telapak tangannya, benang ki vitalnya mengalir dengan lembut dan setipis rambut yang sangat sempurna. Jika seseorang mengamati dengan seksama, mereka dapat melihat bahwa utas ki vital dari Qin Mu ini berbeda dari yang lain. Benang ki vital ini sebenarnya dibentuk oleh banyak pedang ki yang tak tertandingi dan setiap pedang terus berubah dan berputar-putar. Namun, ketika benang ki vital bergerak, ia masih sangat gesit sehingga tidak ada yang akan melihat bahwa benang ki vital itu sebenarnya memiliki struktur. Qin Mu melihat sekeliling dan ingin mencoba seberapa jauh dia dapat memperpanjang utas ki vitalnya. Ketika tatapannya tiba-tiba menyapu Eternal Peace Imperial Preceptor, dia sedikit terkejut. Eternal Peace Imperial Preceptor sedang menatap tangannya dan tatapannya mendarat di benang ki vital yang bergerak di sekitar jari dan telapak tangannya. Dia sepertinya merasakan tatapan Qin Mu dan sedikit mengangkat tatapannya, menyebabkan kedua tatapan mereka bertemu. Eternal Peace Imperial Preceptor tersenyum dan berkata dengan suara rendah, menarik. Qin Mu menarik pandangannya dan menyerah pada idenya. Ada terlalu banyak orang di sini sehingga dia tidak dapat mengujinya. Eternal Peace Imperial Preceptor menunggu sebentar dan berkata, baiklah. Sekarang saya akan mengajar kalian semua jenis kedua bentuk dasar pedang, berenang bentuk pedang. Pedang tidak dibatasi saat terbang di udara dan bentuk pedang juga tidak dibatasi oleh karena itu pedang bisa berenang, seperti berenang naga, seperti berenang ular, seperti berenang ikan, seperti burung phoenix yang membumbung di udara, seperti makhluk abadi melangkah di udara, jadi mengapa kita harus secara kaku mematuhi teknik pedang mendasar dari pendahulu kita? Roh Qin Mu bergetar. Teknik pedang dasar kedua yang didirikan Eternal Peace Imperial Preceptor masih seperti menghirup udara segar untuk semua orang, memperluas cakrawala mereka. Seolah-olah sebuah pintu didorong terbuka dan mereka bisa melihat dunia yang jauh lebih luas. Aku benar datang ke Imperial College. Patriark memiliki pandangan jauh ke depan. Dia berpikir sendiri. Di depan gerbang gunung, dan Yang Zi mengangkat kepalanya dan melihat ke atas untuk melihat lapisan-lapisan istana di Gunung Batu Giok, tampak sangat dalam.
Ada vegetasi lebat di gunung yang diwarnai giok oleh ki dari 9 naga. Sementara itu, angin membawa suara Eternal Peace Imperial Preceptor sesekali yang terdiri dari 1 atau 2 kalimat dan setelah dia mendengarnya, dia hanya merasa semuanya menjadi jelas. Paman senior dan Yang Zi, Daozi Lin Xuan juga samar-samar mendengar suara yang datang dari gunung dan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, apakah orang itu memberi ceramah di atas gunung Eternal Peace Imperial Preceptor? Saya hanya mendengar 1 atau 2 kalimat darinya dan mendapat manfaat besar dari mereka. Bertentangan dengan harapan, saya merasa dia, dan Yang Zi tersenyum dan berkata, tidak apa-apa untuk mengatakan. Daozi Lin Xuan mengerahkan keberaniannya dan berkata, meskipun saya belum sepenuhnya mendengar kata-kata yang dia katakan untuk mengajar para cendekiawan, keterampilan pedangnya memang mencapai ranah yang tak terbayangkan. Meskipun teknik yang diberikan dari Sekte Dao kami memiliki detail konkret yang mendalam dan mencakup semuanya, pemahamannya telah melampaui Sekte Dao kami. Murid merasa bahwa mungkin Imperial Preceptor benar-benar berpikir untuk mendorong pengembangan jalan, keterampilan dan seni ilahi. Kalau begitu, mengapa kita harus memblokir gerbang? Dan Yang Zi tersenyum, Daozi, selain mendengarkan kata-kata seseorang, Anda juga perlu memperhatikan perbuatan seseorang, ini kemudian cara hidup. Tidak ada yang menyangkal bakat Preceptor Imperial Eternal Peace. Saat itu ketika dia bertemu Dao Master juga berharap dia menjadi jenius yang muncul setiap 500 tahun dan menjadi orang suci di masa depan. Ini menunjukkan seberapa tinggi Dao Master telah mengevaluasinya. Tetapi apa yang terjadi jika dia tidak menjadi orang suci dan menjadi jahat? Daozi Lin Xuan bingung. Dan Yang Zi mencibir, dengan kekuatannya, dia dapat sepenuhnya mendorong jalan, keterampilan dan seni ilahi ke dalam gerakan tetapi dia memiliki ambisi serigala liar dan ingin menaklukkan semua sekte dan tidak memberi mereka cara untuk bertahan hidup. Inilah salah satu poinnya. Poin kedua adalah Eternal Peace Imperial Preceptor sebenarnya menggunakan ajaran sekte iblis surgawi, yang setara dengan jalan palsu di bawah nama Saint palsu yang benar-benar hanya mengembangkan jalan setan. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi bersekongkol dengan pemuja setan surgawi dan merupakan musuh dari jalan ortodoks kita. Hati Daozi Lin Xuan gemetar ketakutan dan berkata, baik dan jahat tidak bisa hidup berdampingan. Dengan dia bergaul dengan jalan iblis, semakin berbakat dia, semakin mengancam dia. Kuliah tentang pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi ini berlangsung selama 2 hari penuh tanpa istirahat. Ada banyak orang yang tidak bisa bertahan lebih lama dan menjadi mengantuk. Ada beberapa yang baru saja tidur di depan Hall of Supreme Learning dan ada beberapa yang kembali beristirahat. Qin Mu dan beberapa murid lain yang memiliki kultivasi yang padat masih penuh dengan kehidupan dan mendengarkan ceramahnya dengan penuh perhatian. Hanya saja dia berasal dari alam 5 elemen dan orang lain adalah praktisi seni ilahi dari 6 arah dan 7 bintang alam. Bentuk pedang dasar ketiga yang dibicarakan Eternal Peace Imperial Preceptor disebut bor yang juga sangat aneh. Ketika satu pedang digunakan, ujung pedang akan dengan cepat berputar dan bagus untuk menembus semua keterampilan defensif seperti tubuh berlian. Sementara itu, ketika banyak pedang digunakan, itu bahkan lebih menakutkan. Banyak pedang akan membentuk formulir pedang bor besar yang bisa menembus apapun. Dalam 2 hari, dia hanya berbicara tentang 3 bentuk pedang ini dan tidak mengajarkan hal lain. Dia sebaliknya membiarkan para murid kekaisaran untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan baginya untuk menjawab. Ketika dia selesai menjawab semua pertanyaan, Eternal Peace Imperial Preceptor bangkit dan tersenyum kepada patriark muda itu, aku akan memberi para cendekiawan ini setengah hari untuk tidur dan istirahat. Maka saya harus repot-repotkan selir besar untuk menangani hal-hal sesudahnya. Sang patriark muda tersenyum, dengan bakat Imperial Preceptor yang tak tertandingi, apakah Anda menemukan bakat saat ini? Eternal Peace Imperial Preceptor menganggukkan kepalanya, hanya ada 1 atau 2 yang mendapatkan teknik pedangku. Grand Chancellor harus bisa melihat siapa mereka. Itu benar. Benar akan mengundurkan diri dan pergi? Sang patriark muda menganggukkan kepalanya, saya tidak punya waktu lama untuk hidup dan tidak perlu bagi saya untuk berpegang teguh pada kekuasaan. Eternal Peace Imperial Preceptor menghela nafas dengan penyesalan, kapan kamu enggan menyerahkan kekuatanmu? Jika Anda ingin menjadi seorang pejabat, saya bahkan bisa menyerahkan posisi saya sebagai pembimbing kekaisaran kepada Anda. Hanya saja Anda tidak mau melakukannya. Anda adalah setengah dari tuan saya dan jika Anda pergi, saya akan sangat sedih. Akan ada lebih sedikit orang sebagai teman Dao saya. Sang patriark muda tersenyum, tidak ada perjamuan di dunia yang tidak pernah berakhir. Kita memasuki perjamuan saat kita lahir dan kita meninggalkan perjamuan saat kita mati. Sudah waktunya bagi Anda dan saya untuk berpisah. Dia menggelengkan kepalanya dan naik ke kapal yang perlahan-lahan berlayar menjauh dari Imperial College. Qin Mu dan sisanya kembali ke tempat tinggal mereka dan ketika dia melewati tempat Chen Wanyun, dia melihat bahwa Chen Wanyun masih belum tidur dan saat ini sedang berlatih dengan rajin.
Qin Mu sangat termotivasi dan kembali ke kediamannya untuk meletakkan rubah kecil yang sudah tidur. Dia kemudian perlahan-lahan menggerakkan langkah kakinya dan mengeksekusi teknik 3 pil tubuh penguasa. Kecepatannya secara bertahap menjadi lebih cepat dan lebih cepat saat ia tenggelam ke kondisi setengah tertidur saat berkultivasi. Tidak lama kemudian, Chen Wanyun mendengar deru dan melihat Qin Mu berlari melewati bagian depan pintunya. Dia segera mengejarnya hanya untuk melihat mata Qin Mu setengah tertutup saat dia berlari melintasi seluruh gunung dengan panik dan tidak bisa menahan diri untuk terpana, tidur sambil berjalan. Namun, Qin Mu tidak sepenuhnya tertidur. Keadaannya berbeda dari tidur sambil berjalan dan ini adalah metode kultivasinya yang unik. Teknik 3 pil tubuh penguasa teknik memiliki poin yang berbeda dalam kultivasi dibandingkan dengan orang normal. Ketika dia berlari sambil berkultivasi, kecepatan kultivasinya akan menjadi lebih cepat. Sementara itu, otaknya sedang beristirahat dan gerakan kepalan tangannya dieksekusi oleh ingatan otot. Qin Mu telah mengandalkan metode budidaya semacam ini untuk memungkinkan dirinya untuk meningkatkan lompatan. Ketika dia datang ke Kekaisaran Perdamaian Abadi, dia harus belajar kebiasaan sosial perdamaian abadi, dan itulah sebabnya dia tidak terus berkultivasi seperti ini lagi. Setelah Qin Mu berlari selama 4 jam, dia bangun, merasa sangat segar. Pada saat ini, dia mendengar suara yang dikenalnya sambil tertawa, sudah cukup istirahat. Qin Mu segera berbalik dan menyapa, Patriark. Sang Patriark muda tersenyum dan berkata, apa pendapatmu tentang kuliah Imperial Preceptor? Qin Mu berseru kagum, Imperial Preceptor, eksistensi yang seperti dewa surgawi. Dia berpikir apa yang orang-orang biasa tidak berani berpikir, dan dia melakukan apa yang orang-orang biasa tidak berani lakukan. Dia memang tak tertandingi. Sang Patriark muda berjalan menuruni gunung dan bertanya, berapa banyak yang telah Anda pelajari tentang keterampilan pedang yang diajarkan oleh pengajar kerajaan? Aku tidak berani mengatakan aku telah mempelajarinya sepenuhnya, tetapi sampai batas tertentu pasti. Qin Mu melanjutkan, belajar pedang dari kepala desa, saya pikir saya sudah mendapatkan semua keterampilan pedang yang mendalam. Saya tidak akan pernah berpikir masih ada sesuatu yang belum saya pelajari. Sang Patriark muda berkata, kalimat yang tidak ada akhirnya untuk belajar adalah salah dan seharusnya tidak ada akhirnya untuk menciptakan. Seseorang tidak dapat mencapai hanya dengan belajar seumur hidup. Ciptaanlah yang tidak memiliki batas. Anda masih muda sekarang dan perlu menyerap hal-hal yang telah dibuat orang lain. Ketika pengetahuan Anda telah menumpuk sampai batas tertentu, Anda harus mencoba untuk membuatnya. Jika Anda selalu belajar, Anda akan selalu menjadi siswa tetapi begitu Anda membuat gerakan, Anda akan menjadi master. Ketika mereka sampai di depan tebing batu giok, mereka hanya melihat seorang tua dan seorang Taois muda duduk di depan gerbang gunung Imperial College. Sang Patriark muda tampak tersenyum dan tidak tersenyum, saya telah mengundang Imperial Preceptor untuk berkhotbah dan memberikan ceramah. Sekarang dia sudah berbicara selama 2 hari dan kamu mendapat manfaat yang sangat besar, bukankah kamu tidak pergi? Qin Mu menghela nafas, selama Patriark memberikan perintah, berani memuridkan tidak taat. Sang Patriark muda itu mencibir dan menendangnya ke tebing, bajingan membuatnya terdengar bagus. Mereka telah memblokir gerbang begitu lama dan saya tidak melihat Anda bergerak. Jika Anda tidak diberi manfaat seperti itu, apakah Anda bersedia? Apakah kamu masih pergi? Qin Mu mendarat di tanah dan menggosok pantatnya saat dia berjalan menuju gerbang gunung. Pada saat ini, tidak ada sarjana kekaisaran di sekitar gerbang gunung dan para ulama masih tidur dan beristirahat. Hanya 2 Taois yang tersisa di luar gerbang gunung. Tidak jauh dari sana ada juga binatang buas aneh yang menjaga gerbang gunung. Binatang itu memiliki kepala naga dan tubuh kilin. Itu dirantai dan sedang tidur siang. Daozi Lin Xuan melihat Qin Mu berjalan dan hatinya sedikit bergetar. Dia memandang Dan Yang Zi dan berkata, Paman senior, dan Yang Zi mengangkat kelopak matanya dan menatap Qin Mu, silakan. Imperial Preceptor yang mengajar para sarjana hanya untuk merawat orang ini. Anda tidak perlu khawatir kehilangan. Daozi Lin Xuan mengerti dan berdiri untuk menyambut Qin Mu. Aktivitas Qi mereka saling bersilangan dan mereka berdua berhenti membungkuk sebagai salam. Qin Mu berkata, Sarjana Imperial Qin Mu bertemu Daozi Lin Xuan. Saya dari 5 elemen realm. Daozi Lin Xuan menjawab dengan hormat, Daozi Lin Xuan bertemu dengan cendekiawan Qin Mu. Saya dari 6 arah alam dan saya akan menyegel 6 arah ilahi harta karun saya. Dia menyegel 6 arah harta ilahi dan Qin Mu berkata, apakah Daozi ingin menggunakan senjata? Dia mengeluarkan tongkat bambu dari punggungnya sebelum mengambil pisau pemotongan babi. Dia kemudian menurunkan palu besinya sebelum menurunkan Junior Protector Sword. Sama seperti Daozi Lin Xuan ingin mengatakan kapan, dan Yang Zi tiba-tiba berkata, tidak perlu senjata, hanya menggunakan keterampilan, seni ilahi, dan kecakapan tempur dekat. Daozi tidak mengerti dan meletakkan ekor kuda kocokannya ke bawah, karena Brother Qin mengatakan demikian, saya tidak akan menggunakan senjata.
Dan Yang Zi diam-diam menghela nafas lega dan mengalihkan pandangannya dari Junior Protector Sword. Jika mereka menggunakan senjata, Dao Zi akan sangat dirugikan. Bentuk pedang ini membuat jantungnya melompat kaget. Sarung pedang memiliki mulut seekor naga ikan dan terlihat seperti pedang pejabat tinggi peringkat pertama. Jika itu nyata, kocokan ekor kuda Dao Zi Lin Xuan akan rusak saat mereka menyentuh dan tidak perlu bersaing lagi. Qin Mu tersenyum dan dua lapisan murid tiba-tiba muncul di matanya. Setelah membuka mata surga dan mata langit hijau satu demi satu, tanah di bawah kakinya tiba-tiba tenggelam dan ubin batu kapur pecah dan batu-batu yang hancur di tanah melayang naik dari gemetaran. Qin Mu menghela napas dan berteriak saat dia meninju. Ratusan batu kapur yang hancur yang baru saja melayang menjadi lebih halus oleh tinjunya. Batu terbesar juga hanya sebesar kacang polong dan yang lebih kecil seperti wijen. Tak terhitung batu yang hancur mengikuti pukulannya dan terbang menuju Dao Zi Lin Xuan. Naga mengaum beresonansi dan kekuatan pukulannya benar-benar bergabung dengan batu yang hancur, berubah menjadi naga pasir yang melonjak menuju Dao Zi Lin Xuan seperti naga ilahi yang nyata. Pada saat yang sama, langkah kakinya bergerak seperti hantu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia dengan cepat mengikuti kekuatan pukulan dan mencapai sisi Dao Zi Lin Xuan. Dao Zi tercengang. Salah satu matanya tiba-tiba memutih dan yang lain menjadi hitam saat dia mengangkat tangannya ke depan untuk mencari mudra. Telapak tangannya yang seperti batu giok tampak seperti stempel batu giok. Perangko itu seperti gunung dan di sisi bawah perangko, ada karakter burung yang aneh dan bahasa cacing yang jauh lebih aneh. Mudra itu membawa aura sederhana dan kuno bersamanya saat berhadapan dengan naga sejati. Surga membalik mudra. Kekuatan dari mereka berdua meledak dan ledakan yang membosankan dan mengejutkan terdengar. Itu seperti suara guntur yang diredam oleh awan tebal dan tidak bisa keluar. Kepala naga kilin di depan gerbang gunung mendengar ledakan yang teredam dan mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling dengan bingung. Qin Mu hanya merasa bahwa Tempest of the Nine Dragon tampaknya telah bertemu dengan dinding yang membentang dari bumi ke surga dan kekuatannya tidak bisa menembus dinding ini, membuatnya gembira. Dao Zi ini sungguh luar biasa. Dia jauh lebih kuat dari semua cendekiawan yang pernah saya lihat sebelumnya. Surga membalikan mudra dari Dao Zi Lin Xuan ini benar-benar membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus dan memblokir 45 jenis kekuatan naga yang tersembunyi di tengah telapak tangannya di daerah antara dua telapak tangan mereka yang menghadap. Ini menunjukkan betapa kuatnya Dao Zi. Dan pada saat ini, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya terbang melewati tubuh Dao Zi Lin Xuan. Taois Lin Xuan merasakan dingin yang menusuk tulang dan mata Yin yang Dao-nya bisa melihat bahwa di antara batu-batu yang hancur berkeping-keping, sebenarnya ada benang ki vital yang tak tertandingi yang menghubungkan mereka. Benang-benang ki vital ini sangat bagus dan di bawah mata Yin yang Dao-nya, benang-benang ki vital itu benar-benar pedang spiral yang halus dan pedang-pedang halus ini adalah pedang ki yang dibentuk oleh ki vital Qin Mu. Ki vital ini yang semula tersembunyi di batu mencoba untuk keluar dari batu ini sekarang. Mudra ukiran roda. 10 jari Dao Zi Lin Xuan bergerak. Dengan telapak tangan menghadap ke atas dan telapak tangan menghadap ke bawah, dengungan terdengar ketika dua roda muncul di atas kepalanya dan dua di bawah kakinya. Roda-roda ini dibentuk oleh ki vital dan memiliki struktur yang khas. Sepertinya itu formasi, hanya saja bagian atas dan bawahnya berseberangan. Tepat saat formasi menyelimutinya, batu-batu halus yang hancur tiba-tiba berubah menjadi debu dan meresap ke langit. Pedang ki yang tersembunyi di dalam batu yang tak terhitung jumlahnya langsung bergabung bersama untuk membentuk naga hijau ki yang vital. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya membentuk tubuh naga hijau saat ia bergerak dengan kuat. Bentuk pedang spiral. Di antara dua roda yang berputar ke arah yang berlawanan satu sama lain langsung muncul tak terhitung pedang halus yang membentuk layar pedang, bertabrakan dengan naga hijau yang bergerak. Pedang ki pecah berkeping-keping dan berhamburan ke segala arah. Kedua pemuda ini tidak hanya bersaing untuk gerakan pedang mereka juga bertempur dengan kekuatan sihir mereka. Jika ada sarjana lain dari Imperial College di sekitar, mereka pasti akan sangat takjub. Sekarang Qin Mu mengeksekusi formulir pedang spiral yang telah diajarkan oleh pengajar perdamaian Kekaisaran Eternal, tetapi Qin Mu tidak mengubah formulir pedang spiral menjadi pilar pedang seperti yang diajarkan Eternal Peace Imperial Preceptor. Dia malah membuat ki pedang spiral yang tak terhitung jumlahnya untuk berubah menjadi naga hijau. Dao Zi Lin Xuan langsung merasakan tekanan saat ki vital Qin Mu menekan ki vitalnya. Kultivasinya sangat padat tetapi budidaya Qin Mu sebenarnya masih di atasnya. Ini praktis tidak mungkin. Teknik misteri tertinggi Precelestial Dao Sekte dikenal secara luas karena kekuatan sihirnya yang kuat dan hanya berdasarkan pada kekuatan sihir dari ranah yang sama, tidak ada teknik dari semua sekte di dunia yang dapat menyaingi teknik misteri Supreme Precelestial. Bahkan jika itu adalah Sutra Mahayana Rulai yang juga dikenal karena kekuatan sihirnya. Namun, sekarang dia merasa bahwa kekuatan sihir Qin Mu masih di atasnya. Dao Zi Lin Xuan merasa bahwa mudra ukir rodanya akan pecah kapan saja dan segera mengubah gerakannya. Meskipun dia tidak memiliki kocokan ekor kuda, ketika tangannya terbuka, ada banyak helai yang terbang keluar. Itu adalah benang ki penting, tetapi di bawah kendalinya, itu seperti pedang ki vital yang menusuk keluar dari bagian dalam roda, mencoba untuk memutuskan naga hijau. Saat dia bergerak, Qin Mu yang berada di luar roda sudah mencapai di depannya.
Mengulurkan tangannya dan meraih debu yang tak terhitung jumlahnya, ki vital Qin Mou meledak dan debu berkumpul di tangannya untuk membentuk tombak yang menusuk ke roda berputar. Daozi Lin Xuan menggunakan tangannya yang lain untuk bertahan dengan Heaven Flipping Mudra untuk menghentikan tombak besar ini. Namun, poni peledak berdering terus-menerus di telinganya saat Qin Mou menggunakan tangannya sebagai pisau untuk menindaklanjuti pertempuran tengah malam di kota-kota badai, menyebabkan tak terhitung pisau menebas roda. Mudra ukir rodanya langsung hancur dan Daozi Lin Xuan segera tahu itu buruk. Saat berikutnya, dia menerima beberapa tebasan di dadanya dengan darah mengalir keluar saat dia terbang mundur. Dia meminjam kekuatan untuk terbang kembali dan masih tetap tenang. Untaian rambut menjalar ke naga hijau dan dengan helai yang terbang ke segala arah, naga hijau akhirnya dihilangkan. Saat naga hijau itu hancur berantakan, naga itu segera berubah menjadi ratusan pedang ki vital yang halus yang berkumpul kembali dalam sekejap mata dan menggali ke dalam tanah. Ini buruk. Daozi Lin Xuan mendorong telapak tangannya ke bawah dan dengan telapak tangannya menekan ke bawah, untaian benang yang tak terhitung menusuk ke tanah dan mengangkat tubuhnya ke udara. Dengan helaian benang sebagai kakinya, dia berlari kencang di udara seperti sedang terbang. Di bawahnya, seekor naga hijau keluar dari tanah sebelum menggali lagi. Kemudian terowongan itu keluar sekali lagi dan kembali ke tanah. Setiap kali naga hijau meledak dari tanah, kaki Qin Mou akan secara kebetulan mendarat di kepala naga saat ia dengan cepat mengejar Daozi Lin Xuan yang ada di udara. Qin Mou menjentikan jari-jarinya satu demi satu dan jentikan jari-jarinya menghasilkan tepukan guntur yang tiba-tiba. Di antara gemuruh guntur, temperamen bukannya mulai tiba-tiba, menyebabkan ekspresi Daozi Lin Xuan berubah sangat, sial, dia telah mencuri inisiatif. Aku hanya bisa menggunakan skill pedang warisan Sekte Dao. Dan Yang Zi berdiri dan melihat pertempuran antara Daozi Lin Xuan dan Qin Mu. Daozi tidak tahan lagi, dan dia akan menggunakan kekuatan penuhnya. Dan Yang Zi merasakan keheranan di dalam hatinya. Serangan Qin Mu terlalu cepat dan terlalu sombong. Selama dia mengambil inisiatif, dia tidak akan membiarkan lawannya memiliki kesempatan untuk bernafas. Dia akan memukul terus sampai lawan mengakui kekalahan atau mati. Daozi Lin Xuan tidak bisa mendapatkan keuntungan dengan ki vitalnya dan gerakannya juga ditekan oleh Qin Mu. Dengan menyegel 6 arah ilahi harta karunnya, ada banyak gerakan dan seni ilahi yang tidak bisa dia lakukan dan satu-satunya kesempatan yang dia miliki sekarang adalah menggunakan keterampilan pedang warisan Sekte Dao. Hanya keterampilan pedang warisan Sekte yang bisa mengubah situasi saat ini dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Hanya saja sekarang dan Danzi juga tidak tahu apakah Daozi Lin Xuan bisa mengeksekusi keterampilan pedang warisan sekte ini dengan 5 elemen realm. Saat dia memikirkan ini, untaian di tangan Daozi Lin Xuan tiba-tiba mulai berubah. Ini adalah transformasi yang luar biasa karena separuh helai menjadi hitam dan separuh lainnya memutih ketika mereka menyebar di udara. Dengan hitam dan putih secara bertahap mengalir di sekitar satu sama lain, itu seperti Taijitu yang muncul di udara. Keterampilan pedang sekte warisan Dao Sekte, bentuk pertama dari 14 tulisan Dao Pedang, gerakan luas, yin dan yang datang dan pergi dalam 2 mode. Lengan Daozi Lin Xuan bergetar saat diagram hitam dan putih datang menekan. Saat diagram hitam dan putih turun, Qin Mu heran dan keterampilan pedang yang datang menekan dari atas sudah tidak ada keterampilan pedang fana. Dengan yin dan yang 2 mode yang berselisih satu sama lain, kekuatan yang meledak sudah membuat hatinya berdebar ketakutan bahkan sebelum mencapai dia. Jari-jarinya menjentikan dan gerakan Thunder Fingers membuat setiap jarinya meledak-ledakan guntur besar yang tak tertembus. Tetapi bahkan teknik kelas 1 seperti Thunder Club Edge Strikes tidak berguna ketika menyentuh diagram hitam putih itu. Serangan itu seperti seekor sapi lumpur yang memasuki lautan, tidak mampu mengangkat gelombang apapun. Di bawah kakinya, naga hijau melonjak ke langit dan tiba-tiba pecah dan berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang mendarat ke tangannya untuk berubah menjadi pedang panjang. Qin Mu memiliki ekspresi serius saat dia menghadapi Taijitu hitam dan putih yang datang menekan. Dengan pedang di tangannya, itu seperti sikat paling indah di tangan seorang pelukis, langkah terberat seorang pengembara, vokal seorang penyanyi, tarian seorang penari. Dia mengeksekusi skill pedang yang telah diajarkan oleh kepala desa, yang menginjak pegunungan dan sungai. Di bawah pedangnya, cahaya pedang menyala. Terang dan gelap, terang dan berat, cepat dan lambat digabungkan dengan sempurna dan pada saat itu, 14 gerakan dasar pedang berubah menjadi sungai dan gunung yang luas di tangannya. 14 tulisan dari pedang Dao dari Dao Sekte bukan keterampilan pedang dari dunia sekuler, begitu juga gambar pedang yang kepala desa berikan kepadanya. Ini adalah keterampilan pedang untuk menebang dewa. Di langit, 2 jenis keterampilan pedang bertabrakan dan sekitarnya berubah salju cerah. Taijitu hitam dan putih itu hancur di bawah sungai dan gunung yang secara bertahap mengembang, menyebabkan Daozi Lin Xuan menderita puluhan tebasan dalam sekejap, menodai tubuhnya dengan darah. Tiba-tiba matanya menyala, ada kelemahan. Qin Mu memperhatikan tatapannya dan tercengang. Tatapan pemuda ini telah mendarat di bahu kirinya dan tempat ini secara kebetulan di mana kelemahan teknik 3 pil tubuh penguasa berada. Ki kedua, Qin Mu mengangkat tangannya untuk membentuk mudra, Dewa Iblis, kekuatan mudra. Mudra ini digunakan untuk mempertahankan bahu kiri ini sementara cahaya pedang sangat berkembang di tangannya yang lain saat ia menikam Daozi Lin Xuan. Daozi Lin Xuan menusuk melalui telapak tangannya dan ujung pedang menghantam bahu kirinya.
Namun, itu terhalang oleh pakaian brokat di tubuh Qin Mu dan tidak menembus dagingnya. Tapi cahaya pedang telah menusuk, menyebabkan rasa sakit yang tajam di bahu Qin Mu. Dan pada saat yang sama, tubuh Daozi Lin Xuan bergetar hebat dan bergoyang ketika puluhan lubang berdarah muncul di tubuhnya dalam sekejap sebelum runtuh di tanah. Qin Mu membubarkan pedang tajam yang dibentuk oleh Qi Vital dan membungkuk sebagai salam. Daozi, kau biarkan aku menang. Daozi Lin Xuan berjuang untuk bangkit tetapi lubang berdarah di tubuhnya masih berdarah tanpa henti. Dan Yang Zi cepat maju dan hendak memberinya makan obat tetapi Daozi Lin Xuan mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan merapikan pakaiannya. Dia membalas salam, terima kasih banyak atas ajarannya. Dan kemudian dia mengkonsumsi pil obat. Dan Yang Zi segera mengoleskan salep padanya untuk mencegahnya berdarah. Setelah itu, para Taois muda dan tua bangkit dan membungkuk pada Qin Mu. Qin Mu membungkuk untuk membalas salam dan melihat mereka berdua mengenakan topi bambu mereka, berbalik untuk pergi. Qin Mu mengirim mereka dan wajahnya tiba-tiba berubah saat dia meraih bahu kirinya, menghisap dalam, napas dingin. Rasa sakitnya membunuh saya. Penatua dan Yang Zi itu sangat pelit, bahkan tidak memberi saya sebagian dari salep. Rasa sakit dari tangan dan bahu kirinya telah mencapai jiwanya saat tulangnya terluka oleh tikaman Daozi Lin Xuan itu. Qin Mu mengambil napas cepat, dingin dan hendak naik gunung ketika dia tersandung dan segera mengangkat tangannya untuk meraih setengah naga setengah binatang aneh kilin yang dirantai untuk dukungan. Dia telah mengkonsumsi Qi Vital terlalu banyak. Menggunakan pedang tapak pegunungan dan sungai mengkonsumsi banyak Qi Vital, membuatnya sangat lemah. Qin Mu berjalan melewati gerbang gunung beberapa kali tapi dia tidak pernah memperhatikan binatang aneh ini dan selalu berpikir itu adalah patung naga kilin atau sejenisnya. Dia tidak pernah berharap binatang aneh itu merasa lembut untuk disentuh dan dia melompat kaget. Naga binatang kilin yang aneh itu mengangkat matanya dan meliriknya. Kemudian menjulurkan lidahnya untuk menjilat bahunya. Qin Mu merasakan bahunya secara bertahap berubah dingin dan rasa sakit perlahan memudar. Dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat ke kerah dan melihat luka pedang kecil yang disebabkan oleh cahaya pedang menyusut. Ada selusin luka pedang dan mereka semua sembuh sekarang. Qin Mu heran, ini, air liur naga? Atau apakah itu air liur kilin? Tidak peduli apa itu, ini adalah bahan obat yang bagus. Dia segera mengangkat telapak tangannya dan binatang aneh itu menjilat telapak tangannya juga. Qin Mu melihat daging di telapak tangannya yang perlahan-lahan tumbuh kembali dan daging luka pedang itu seperti pohon muda yang tumbuh dengan cepat membuat luka pulih. Luka pada tulang tampaknya juga sembuh dan kulitnya juga cepat sembuh. Kakak senior, apakah kamu suka makan aprikot asam? Qin Mu berjongkok dan mengeluarkan botol giok dan meletakkannya di bawah mulut binatang buas sambil tersenyum. Ini jenis asam-asam, begitu asam sehingga gigi Anda akan jatuh. Apakah kamu tidak menyukainya? Lalu bagaimana dengan prem kuning? Juga jenis asam super, jenis ketika Anda berpikir tentang Anda akan ngiler? Anda juga tidak menyukainya? Biarkan aku memperlakukanmu lemon. Binatang aneh itu memutar matanya ke arahnya dan tetap diam, mengabaikannya. Itu duduk di sana tanpa bergerak dan tidak ada air liur seperti air liur naga yang meneteskan air liur. Lalu apa yang kamu suka makan? Tanya Qin Mu. Ada sapi hijau besar di gunung dan aku sudah lama mengamatinya. Naga aneh kilin binatang itu tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengatakan sambil terus melihat ke depan tanpa bergerak, bisakah kamu menyelesaikannya? Qin Mu menepuk dadanya dan tersenyum, saya pasti akan berteman dengan saudara yang setia seperti Anda. Jangan khawatir, aku akan segera menyelesaikannya. Naga kilin itu gembira dan air liur di sudut mulutnya akan rontok sebelum mengisapnya kembali. Qin Mu hanya bisa kembali ke gunung dan berpikir untuk dirinya sendiri, tampaknya satu-satunya cara untuk mengelabui air liur naga dari itu adalah dengan membawakannya sapi hijau besar. Sepertinya aku pernah melihat sapi hijau besar ini di suatu tempat sebelumnya, tinggal di halaman dan makan rumput, aku harus pergi bertanya pada Ling Er. Dia lebih akrab dengan gunung ini setelah berlari ke sana kemari. Dia naik gunung dan pada waktu ini, ada orang yang bangun di Scholar S Residence dan Royalty S Park satu demi satu. Mereka berjalan menuruni pegunungan dalam kelompok mereka dan melewati Qin Mu. Salah satu pangeran berkata, setelah bimbingan Imperial Preceptor, saya merasa bahwa kultivasi saya telah sangat meningkat. Aku seharusnya bisa bertarung 300 putaran dengan Daozi itu. Pangeran kedua Ling Yushu menggelengkan kepalanya, saudara ke-6, jangan meremehkan musuh. Saya bertarung dengan Daozi Lin Xuan dan saya merasa masih ada beberapa keterampilan yang belum dia gunakan. Namun, Imperial Preceptor sungguh luar biasa. 3 bentuk pedang yang dia ajarkan sebenarnya bisa bergabung dengan keterampilan pedang lain yang telah saya pelajari sebelumnya, membuat keterampilan pedang yang saya pelajari sebelumnya bahkan lebih sempurna. Dalam hal apapun, saya masih memiliki kekuatan untuk melawannya. Namun, jika saya ingin memenangkannya, itu mungkin sulit. Ling Yushu berhenti dan menatap Qin Mu yang sedang berjalan dan mengerutkan kening sebelum menarik kembali tatapannya. Ada apa, kakak kedua?
Tanya pangeran ke-6 itu. Adik perempuan ke-7 sangat dekat dengannya. Ling Yushu menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya orang ini Qin Mu baik dalam segala hal, memiliki kemampuan hebat dan reputasi seorang tabib ilahi, menyelamatkan janda permaisuri. Namun, bagaimanapun, dia masihlah orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar dan tidak baik untuk saudara perempuan ke-7 untuk berhubungan dengannya. Mari kita tidak membicarakan ini. Mari kita bertemu Daozi Lin Xuan lagi. Ketika mereka turun gunung, mereka hanya mendengar keributan yang datang dari depan mereka dan segera maju. Seseorang berteriak, kedua Taois itu pergi. Ling Yushu tidak bisa menahan rasa kaget. Dia masuk ke kerumunan dan melihat ke depan. Dan Yang Zi dan Daozi Lin Xuan memang menghilang tanpa jejak. Bisakah mereka mengatasi kesulitan dan mundur untuk menghindari kekalahan? Seseorang bergumam. Ling Yushu mengerutkan kening dan tertawa sarkastik. Dan Yang Zi dan Daozi Lin Xuan ada di sini untuk memblokir gerbang dan mempermalukan mereka, bagaimana mereka secara otomatis mengakui kekalahan dengan mundur dari situasi yang canggung? Sudah jelas seseorang telah mengalahkan Daozi Lin Xuan dan mereka telah pergi setelah mengakui kekalahan. Yang mengalahkan Daozi Lin Xuan ada di antara kita dan telah turun satu langkah lebih awal dari kita. Tatapan Ling Yushu berkedip saat dia melihat ke arah kerumunan. Siapa itu? Di Divine Arts Residence, ada 3 hingga 5 individu terkuat. Pedang maniak Xiao Yin, setan gila Tian Feng, dan orang kuat pembawa gunung Yu Qiu semuanya memiliki kemampuan yang kuat dan bakat yang lebih tinggi daripada yang lain. Ada juga beberapa di Royalty S Residence selain aku. Saudari ke-7 suka bermain-main dan tidak bekerja keras, meskipun pemahamannya bagus, tidak ada peningkatan jika dia tidak berusaha. Lalu ada juga putra mahkota Min Yu. Sedangkan untuk Residence Cendekia, aku sudah mendengar kemampuan Chen Wanyun tidak buruk juga. Karena duduk di posisi kakak, dia juga mungkin. Sementara itu dan Yang Zi dan Daozi Lin Xuan berjalan dalam barisan dan terus bergerak keluar dari ibu kota. Ketika mereka berada 30 mil di luar ibu kota, mereka melihat sungai yang deras serta seorang biarawan muda dan seorang biarawan tua bepergian di atas air. Dan Yang Zi dan Daozi Lin Xuan berhenti dan berdiri di pantai untuk membungkuk kepada 2 biarawan, saudara senior. Kedua biku itu juga dengan cepat berhenti di permukaan sungai dan menyatukan kedua telapak tangan mereka untuk membalas sapaan, kakak-kakak senior. Alis putih biksu tua itu terkulai rendah ketika dia berkata, apakah saudara senior kembali dari Imperial College? Apakah Anda tinggal selama 3 hari penuh? Dan Yang Zi menggelengkan kepalanya, kami tidak tinggal 3 hari penuh. Alis biksu tua itu berkedut yang jelas hatinya sangat terganggu. Imperial College sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghadapi Daozi? Saya akan pergi dengan Fozi dan saya bertanya-tanya bagaimana keadaan kita nantinya. Dan Yang Zi membungkuk untuk mengucapkan selamat tinggal dan biksu tua itu juga membungkuk ketika mereka berpisah. Kepergian dan Yang Zi dan Daozi Lin Xuan membuat kanselir paling atas sampai para sarjana paling rendah di Imperial College melepaskan napas panjang lega. Adapun yang telah mengalahkan Daozi Lin Xuan, tidak ada yang bisa menentukannya. Mengalahkan Daozi Lin Xuan seharusnya menjadi perbuatan yang baik, tetapi sangat aneh bahwa ahli tidak melompat untuk mengklaim bahwa dialah yang mengalahkan Daozi Lin Xuan. Semua orang mulai menebak dan beberapa mengatakan bahwa seorang pangeran pasti diam-diam telah bergerak dan menyebabkan Daozi Lin Xuan mundur setelah dikalahkan. Namun, karena pertempuran secara terbuka dan bermanuver secara diam-diam di antara para pangeran, pangeran ini pasti khawatir memamerkan kemampuannya. Oleh karena itu, ia menyembunyikannya untuk mencegah pangeran lain membunuhnya. Di kediaman cendekia, banyak cendekiawan yang sangat hidup ketika mereka berkumpul di halaman Chen Wanyun, berdiskusi dengan semua orang sekaligus, kakak, sekarang seluruh gunung menebak siapa yang mengalahkan Daozi dari Sekte Dao, mungkinkah Anda? Chen Wanyun menguap dan mencoba menahan kantuknya, ini bukan aku. Meskipun saya tega untuk menonjol di Imperial College, saya terlalu giat dengan pelatihan dan tertidur di halaman tanpa sadar. Jika bukan karena keributan Anda, saya tidak akan bangun. Saya juga tidak tahu siapa yang telah mengalahkan Daozi Lin Xuan. Semua orang skeptis dan Huting tersenyum, mungkinkah kakak laki-laki itu berencana untuk merendahkan ketenaran dan reputasi Anda? Tiba-tiba roh Biksu Yun Kuei sedikit bergerak dan bertanya, tidak mungkin orang yang ditinggalkan itu benar. Hati Yu Qinghong juga sedikit diaduk. Meskipun dia malu setelah ditampar oleh Qin Mu ke pilar tembaga, dia masih sangat mengagumi kemampuan Qin Mu. Orang yang ditinggalkan itu memiliki keterampilan yang sempurna dan tidak peduli apakah itu teknik pertempuran, mantra, atau keterampilan pedang, mereka semua tidak lemah. Mungkinkah itu dia? Chen Wanyun ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, saya melihat dia berlatih dengan rajin dan tidak tidur, itu sebabnya saya termotivasi untuk berlatih keras juga untuk mengalahkan Daozi Lin Xuan. Waktu latihannya tidak lebih pendek dari saya jadi dia masih harus tidur nyenyak sekarang dan melewatkan kesempatan untuk melawan Daozi Lin Xuan. Seorang sarjana berkata dengan marah, orang ini membuat kakak juga tersesat.
Ketika Imperial Preceptor memberikan keterampilannya, dia membuat keributan tentang memperbaiki benang Ki Vital. Karena dia baru saja memperbaiki thread Ki Vital, bagaimana dia bisa mengalahkan Daozi dari Sekte Dao? Pada saat ini, keributan datang dari bawah gunung dan seseorang bisa terdengar berteriak. Ada seorang biku tua yang telah datang ke bawah gunung dan dia membawa serta seorang biku muda bersamanya. Mereka kemudian duduk di depan gerbang gunung. Semua cendekiawan saling memandang dan tatapan Chen Wanyun berkedip ketika dia berkata dengan sungguh-sungguh, para ahli dari Sekte Dao baru saja pergi dan para biarawan dari Biara Thunder Club besar telah datang. Yang lebih muda dari dua biksu ini pastilah Fozi dari Great Thunder Club Monastery. Aku tidak bisa melawan Daozi Lin Xuan jadi aku pasti harus bertemu Fozi dari Biara Petir Besar. Brother dan Sister Junior, saya harus beristirahat selama setengah hari untuk melestarikan dan memelihara semangat saya. Semua ulama mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Chen Wanyun berbaring dengan pakaiannya dan tidur segera setelah itu. Ketika hari berikutnya datang, Chen Wanyun bangun dan merasa segar. Dia membersihkan, mengisi perutnya dan segera turun gunung. Ketika dia turun gunung, hanya dia yang tahu bahwa Fozi dari Great Thunder Club Monastery telah mengalahkan banyak pakar Imperial College. Fozi ini memiliki Mahayana Sutra Rulai, tubuh intan dan mahir dalam teknik pertikaian Buddhisme yang berhasil. Ketika dia mengeksekusi mantranya, tubuhnya akan mengembang beberapa kali dan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Ada aura Buddha yang mengalir di sekujur tubuhnya yang sesekali akan berubah menjadi lonceng besar dan sesekali berubah menjadi pagoda yang digunakan untuk penindasan. Sambil memegang mangkuk sedekah emas dengan satu tangan, ia bisa menyedot orang ke dalam mangkuk dan dengan tangan lainnya, Gunung Meru akan runtuh. Chen Wanyun maju ke depan untuk bertarung dan telah berjuang selusin putaran, mematahkan tubuh berliannya dengan formulir pedang bor, melukai Fozi Fo Xin. Namun, Fo Xin masih memiliki kemampuan yang kuat dan mengalahkannya. Banyak cendekiawan dari Divine Arts Residence dan Royalty S Park duduk dan memperhatikannya. Para ulama Residence Scholar sebagian besar 5 elemen realm dan memiliki budidaya yang lebih rendah. Bagi Chen Wanyun untuk benar-benar berbenturan dengan Fozi dari Great Thunder Club Monastery beberapa kali sebelum kalah, pencapaian ini dianggap sebagai ahli kelas 1 di Divine Arts Residence dan Royalty S Park, yang bisa masuk ke 10 besar. Segera ada pangeran dan putri Taman Royalty yang maju dengan niat untuk mengikatnya. Chen Wanyun tidak menerima atau menolak agar tidak terlalu menyinggung mereka. Dia berpikir dalam hati, sepertinya pencapaianku cukup bagus kalau tidak akan ada orang yang datang untuk mengikatku. Aku ingin tahu apa hasilnya jika saudara muda Qin bertukar tangan dengan biksu ini? Berapa banyak gerakan yang bisa dia tahan dari Fozi? Di Imperial College, Hu Ling-er membawa Qin Mou ke gunung belakang dan berkata, ada kebun sayur di gunung belakang. Saya akan berjalan-jalan dan berpikir untuk menemukan jamur roh atau mahkota abadi. Ketika saya melewati tempat itu, saya melihat beberapa ramuan roh di kebun sayur dan bertemu banteng ini yang meneriaki saya beberapa kali. Saya melihatnya menjaga ramuan roh itu sehingga saya berada dalam suasana hati yang sangat buruk dan ingin memakannya sejak lama. Qin Mou tercengang, di kebun sayur? Pasti banteng liar, kalau tidak siapa yang akan menempatkannya di kebun sayur untuk memakan sayur-sayuran? Itu benar. Tuan muda, bagaimana mungkin naga kilin di depan gerbang ingin memakan banteng ini? Aku tidak tahu. Saya rasa banteng ini mungkin telah menyinggung naga kilin. Mungkin itu menumpuk sayur-sayuran dari kebun sayur sehingga kilin naga tidak senang. Qin Mou menebak, Hu Ling-er membawanya ke gunung belakang dan ada lebih sedikit orang di gunung belakang. Sangat sedikit sarjana yang datang ke sini selain pasangan yang datang berkencan. Di gunung belakang, ada beberapa halaman yang dikatakan sebagai tempat tinggal direktorat yang menyukai tempat teduh. Selain halaman direktorat, satu-satunya tempat tinggal yang tersisa adalah milik tetua penjaga gunung. Ada beberapa kebun sayur yang dibuka di gunung belakang. Qin Mou dan Hu Ling-er mengikuti jalan terjal menuruni gunung dan setelah berjalan sebentar, mereka melihat halaman berubin merah dan area kiri di depan halaman telah diratakan, yaitu sekitar sepertiga dari 1 hektar. Itu dipagari dan banyak sayuran ditanam. Pada saat ini seekor banteng hijau berdiri di kebun sayur dan memakan sayur-sayuran di dalamnya sambil mengusap nyamuk dengan ekornya. Qin Mou menatapnya dan menggigil tak terkendali. Banteng ini benar-benar banteng hijau dan Qin Mou juga yakin bahwa hanya akan ada satu banteng seperti itu bahkan di seluruh gunung. Namun, dia mungkin tidak bisa mengalahkan banteng ini. Banteng hijau memiliki tubuh yang penuh dengan daging berotot dan sangat megah. Ia berdiri dengan 2 kaki seperti manusia dan bersandar pada pilar. Kaki depannya yang sudah menjadi telapak tangan keratin yang keras meraih segenggam penuh sayuran hijau. Dia sedang makan sayuran dengan santai. Qin Mou diukur dengan tatapannya dan memperkirakan bahwa banteng hijau ini 2-3 kali tingginya dan hampir tidak memiliki daging tambahan pada tulangnya. Itu semua otot yang menonjol dan warna batu giok dari warna kulit hijaunya benar-benar dapat memantulkan cahaya, berkilau cerah seperti batu giok indah yang dipoles selama lebih dari 10 tahun.
Yang paling menakutkan adalah ketika banteng hijau ini menghembuskan napas keluar masuk, napasnya seperti dua lampu putih yang bergerak masuk dan keluar. Selain itu, dengan sisik naga tumbuh di lehernya, Qin Mu berani mengkonfirmasi bahwa banteng hijau ini telah membudidayakan di gunung selama bertahun-tahun, menghirup ki dari 9 naga. Itu menyebabkan banteng menjadi naga dan menumbuhkan sisik naga. Siapa yang mengintipku? Tiba-tiba banteng hijau mengeluarkan suara manusia dan memasukkan beberapa pohon peoni ke dalam mulutnya. Itu menyedot cahaya putih di hidungnya kembali ke tubuhnya, dan tatapannya seperti kilat saat melihat ke arah Qin Mu sebelum berjalan. Saat berjalan mendekat, otot-otot yang melotot memantul dengan lincah. Qin Mu mengeluarkan seteguk napas keruh dan mengatakan kepada Hu Ling'er, bukankah itu hanya banteng? Saya telah menggiring sapi sejak muda, jadi bagaimana saya tidak bisa mengatasinya? Ling'er, mundur dulu. Jika saya meminta Anda untuk menjalankan nanti, Anda cepat lari. Dipahami? Hu Ling'er mengangguk dan jatuh kembali. Qin Mu mengambil napas dalam-dalam dan berjalan menuju banteng hijau sambil tersenyum, banteng saudara ini. Banteng hijau itu memiliki sifat meledak-ledak dan bergegas maju untuk memukulnya tanpa penjelasan sambil mencibir, bajingan dengan senyum licikmu, Anda pasti bukan orang baik. Jangan panggil aku kakak bantengmu. Hu Ling'er dengan cepat mundur ke atas gunung dan tiba-tiba mendengar gemuruh yang mengejutkan datang dari kebun sayur yang diikuti oleh getaran yang tak ada habisnya. Setelah beberapa saat, Qin Mu dengan panik berlari seperti gumpalan asap dan berteriak, Ling'er, cepat lari. Hu Ling'er segera mengangkat kakinya dan berlari, melirik ke belakang diam-diam. Dia hanya melihat soket mata Qin Mu bengkak dan hidungnya memar. Jelaslah bahwa dalam waktu singkat, bocah gembala dari desa Daksu telah dipukuli habis-habisan oleh banteng hijau ini. Hu Ling'er diam-diam mendecakkan lidahnya saat dia berpikir, tuan muda selalu cerdas, mengalahkan ini dan itu setelah datang ke Imperial College. Kenapa dia dipukuli oleh banteng sekarang? Gemuruh kuku datang dari belakang mereka dan jelas bahwa banteng mengejar mereka secara agresif, tidak membiarkan mereka pergi. Qin Mu cepat mengangkat Hu Ling'er dan menempatkannya di pundaknya, berlari mati-matian ke atas gunung. Setelah beberapa saat, banteng hijau itu tidak bisa mengejar mereka dan berbalik sambil mengutuk. Ketika banteng hijau kembali ke kebun sayur, suara mengantukkan selir Bahsyan terdengar dari halaman berubin merah, mengapa di luar begitu berisik? Tuan tua, ada seseorang yang menindas banteng-bantengmu. Banteng hijau itu segera membungkuk dan tersenyum ke halaman, dia bahkan ingin mencuri sayur tuan tua dan diusir oleh saya. Sesuatu seperti itu benar-benar terjadi, kan selir Bahsyan mengenakan mantel bulu abu-abu dan berjalan keluar dengan labu anggur yang tingginya setengah manusia di tangannya. Mengangkat kepalanya untuk meneguk beberapa teguk anggur, dia memberi sendawa dan melemparkan labu anggur kepada banteng hijau dan bertanya, siapa yang berani mencuri dari kebun sayurku? Nyali yang cukup besar, Banteng hijau itu minum beberapa suap anggur dari labu dan memberikan cegukan dalam keadaan mabuk, mengeluarkan aroma rempah-rempah dan anggur, tidak tahu. Itu adalah anak bodoh yang kelihatan bodoh yang membawa rubah. Kanselir Bahsyan tampak seperti sedang berpikir dan berkata, jadi bocah dari reruntuhan besar itu. Dia bahkan berani memprovokasi banteng kecilku dan mencuri sayurku, betapa liar dan tak terkendali. Saya mengerti. Anda harus tinggal di sini untuk menjaga kebun sayur saya kalau sayuran dicuri lagi. Qin Mu kembali ke depan gunung dan menyentuh memar di wajahnya. Ekspresinya berubah-ubah, banteng ini, aku tidak bisa melawannya, tetapi aku malah bisa menggunakannya untuk merobohkannya. Kakek tabib berkata, jika Anda tidak bisa menang, gunakan racun. Aku hanya perlu mengikat kuku-kukunya dan itu tidak akan bisa membalas. Patriark, kenapa kau ada di sini? Di depan Qin Mu ada gubuk jerami dengan 2 hingga 3 kamar, yang sangat sederhana. Pondok jerami ini berada di samping gunung dan sungai yang membuatnya sangat elegan dan tenang. Dia bisa melihat leluhur muda itu duduk di halaman mencuci mangkoknya, yang berarti dia seharusnya baru saja selesai makan. Di sebelahnya adalah seorang penatua berambut putih yang menggunakan lofah untuk menggosok panci. Qin Mu telah melihat penatua ini sebelumnya dan dia adalah penatua disiplin untuk kultus setan surgawi. Meskipun patriark muda itu mungkin adalah kanselir agung Imperial College dan memiliki posisi terhormat, dia tidak memiliki pelayan atau gadis pelayan untuk melayaninya dan hanya memiliki penatua disiplin di sisinya. Patriark muda dan penatua disiplin melihat dia dan Hu Ling'er tetapi mereka tidak bangkit dan melanjutkan pekerjaan mereka. Penatua disiplin tersenyum, patriark tinggal di sini. Tuan muda kultus muda belum pernah ke sini sebelumnya? Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berdiri di luar untuk membungkuk sebelum berjalan. Penatua disiplin menyambut Qin Mu dan Qin Mu buru-buru mengembalikan salamnya sebelum berjalan ke baskom untuk membantu patriark muda mencuci mangkuk sambil tersenyum. Patriark menjadi kanselir agung, mengapa kamu hidup dengan buruk? Sang patriark muda mengambil handuk untuk menyeka tangannya dan berkata, aku terbiasa dengan hidup sederhana dan tidak bisa tinggal di istana yang tinggi dan megah. Penatua disiplin tidak pernah tinggal di sini sebelumnya.
Saya memanggilnya, hanya saja saya semakin tua, melibatkan dia untuk menderita bersama saya. Qin Mou memandang penatua disiplin dan dia tersenyum. Saya juga ingin memiliki kedamaian selama beberapa hari juga, tempat ini tepat. Sang patriark muda tersenyum, Tuan Muda Pemujaan, setelah Anda naik, saya masih harus meminjam penatua disiplin selama beberapa tahun dan membiarkannya bepergian bersama saya. Ketika saya mati, akan lebih mudah baginya untuk mengumpulkan mayat saya. Kultus suci kami tidak meninggalkan mayat. Kematian seperti lampu padam dan hanya abu yang tersisa. Ketika waktu itu tiba, penatua disiplin akan membawa abuku kembali. Qin Mou terdiam dan merasakan asam di hatinya. Sang patriark muda menatapnya dan berkata, seorang biksu tua dan seorang biksu muda telah datang ke bawah gunung. Qin Mou menganggukkan kepalanya. Penatua disiplin menggantung wajan setelah dia selesai dan membawa set teh ketika dia berencana untuk menyeduh teh. Hu Ling berlari untuk membantu. Aku tahu. Saya pernah mendengar bahwa biku di bawah ini berasal dari biara petir besar. Saya pergi untuk melihat mereka dan saya mengenali biksu tua itu. Saya pernah melihatnya di Great Ruin sebelumnya dan mendengar kakek Ma mengatakan bahwa dia adalah kakak laki-lakinya, dan namanya adalah Jing Ming atau apalah. Qin Mou berpikir sebentar dan tidak berani mengkonfirmasi apakah itu nama ini. Pada biksu kecil, aku belum pernah melihatnya. Saya pikir dia adalah biara Fozi dari Great Thunder Club Monastery. Sang patriark muda terus menatapnya dan berkata, mereka memblokir gerbang Gunung Imperial College kita. Qin Mou menjawab, mereka sudah memblokirnya setengah hari. Aku berlari untuk melihat keributan dan kemampuan Fozi ini memang kuat. Sutra Mahayana Rulai, keterampilan bertengkar kemenangan, tubuh tanpa berlian yang dapat dipecahkan, Stupa Rulai, Mahayana Nirvana Mudra, EITN Arhat Mudra. Patriark, apakah mereka memiliki beberapa kesalahpahaman ke Imperial College kami? Patriark muda itu bingung, kesalahpahaman apa? Apakah kita sebenarnya sangat lemah? Qin Mou bingung, mengapa kita dipukuli dan mengapa gerbang kita diblokir setiap hari? Gerbang kami telah diblokir 2 kali tidak lama setelah saya memasuki sekolah. Jika itu di Great Ruin saya, kami akan menangkap mereka dan memukulinya sejak lama. Sang patriark muda menjawab dengan marah, saya tidak membicarakan hal ini. Apa yang saya maksud adalah Fozi Fo Sin telah tiba jadi mengapa Anda tidak pergi menemuinya tetapi pergi ke gunung belakang sebagai gantinya? Qin Mou tersenyum, siapa bilang aku tidak pergi? Saya telah pergi kemudian kembali dari gerbang gunung sebelum pergi ke pegunungan belakang. Itu cukup ramai di gerbang gunung. Sang patriark muda menjadi marah dan penatua disiplin segera menyajikan teh. Patriark meminum teh dalam cangkir dalam satu mulut dan siap untuk meledak setelah meletakkan cangkir ketika penatua disiplin buru-buru menuangkan secangkir lagi untuknya. Sang patriark muda menekan amarahnya dan berkata, para sarjana lain dari Imperial College sudah naik untuk menghadapi Fozi jadi mengapa kamu tidak pergi? Patriark, aku baru saja mengalahkan Daozi belum lama ini. Selanjutnya, saya terluka. Qin Mou mengeluh, Daozi bahkan menusuk lubang di tanganku, kau tahu. Di mana bekas lukanya? Ngomong-ngomong, aku terluka, luka dalam yang sangat serius. Karena saya telah bertarung 1 putaran, biarkan Fozi bertarung dengan siapapun yang dia suka. Aku akan menyembuhkan lukaku. Lihat, wajah saya masih bengkak. Jika Anda bahkan tidak menonjol untuk tuan sekte muda Anda yang dipukuli oleh banteng, mengapa saya harus menonjol untuk Imperial College? Penatua disiplin batuk dan mengingatkan, Patriark, tehnya sudah dingin. Sang patriark muda membanting meja dan mencibir, jadi apa yang kamu inginkan? Untuk mengundang Imperial Preceptor lagi untuk menyampaikan pengalamannya? Saya sudah mengundangnya sekali jika saya mengundangnya lagi, kemana saya akan membuang muka lama saya? Siapa lagi yang Anda ingin saya undang? Kaisar? Hati Qin Mou melompat sedikit dan mencoba untuk terdengar, bisakah Kaisar datang ke Imperial College untuk memberikan ceramah? Sang patriark muda mengangkat kepalanya untuk minum teh dan bahkan memakan daun teh untuk memuaskan amarahnya, tertawa sinis, jatuhkan niatmu, mustahil bagi Kaisar untuk datang ke Imperial College untuk memberikan ceramah. Tidak apa-apa untuk mengaku pengabdian hanya ketika dalam kesulitan sekali tetapi melakukannya 2 kali? Saya tidak memiliki wajah sebesar ini. Qin Mou menjawab dengan kesal, Patriark, Daozi dari Dao Sekte dan Fozi dari Biara Thunder Club besar telah datang untuk memblokir gerbang jadi saya berpikir sejak 2 dari 3 sekte terbesar telah tiba, haruskah kita sekte iblis surgawi juga menunjukkan wajah kita dan memblokir gerbang Imperial College juga? Aku sebagai tuan kultus muda, harus maju untuk memblokir gerbang Imperial College, untuk memperkuat kekuatan kultus kami. Sang patriark muda membanting meja dan tiba-tiba bangkit. Si Teko bergoyang karena dibanting sementara penatua disiplin dengan cepat memblokirnya dan menenangkan. Patriark tenang, tenang. Tuan muda kultus masih anak-anak dan tidak perlu marah padanya. Tenang. Sang patriark muda tertawa karena amarah yang ekstrim. Bajingan, apa menurutmu tidak ada seorang pun di Imperial College yang bisa mengalahkan Fozi selain dirimu? Qin Mou tersenyum, seharusnya ada,
Tapi itu di masa lalu. Sekarang, orang-orang ini semuanya lulus dari Imperial College dan bukan lagi siswa Imperial College. Jika Patriarch ingin jalan dan keterampilan untuk berkembang, Anda harus mengundang orang-orang yang telah meninggalkan Imperial College untuk menjadi pejabat tinggi kembali dan meminta mereka untuk mengajar. Anda juga perlu mengundang pejabat tinggi peringkat pertama dari pengadilan kekaisaran, meminta mereka untuk mengajarkan jalan, keterampilan, dan seni ilahi mereka. Sang Patriark muda menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Pejabat peringkat pertama saat ini sebagian besar adalah eksistensi seperti master sesat, pemimpin sekte. Selain itu, sisanya adalah tuan dari keluarga aristokrat mereka sendiri, jadi bagaimana mereka akan mengajarkan rahasia belajar mereka kepada semua orang di dunia? Aku mengerti maksudmu, tapi aku akan pensiun dan tidak berminat untuk merevitalisasi Imperial College. Ini harus ditangani oleh Kanselir Agung berikutnya. Hanya saja aku tidak tahu siapa yang akan diatur oleh Kaisar dan pengajar kerajaan untuk menjadi Kanselir Agung ini. Apakah Anda benar-benar tidak akan melawan Fozi? Apakah Anda pikir Anda tidak cocok untuknya? Qin Mou menggelengkan kepalanya dan agak sombong. Aku mempunyai Overlord Body, tidak ada perbedaan antara mengalahkan Daozi dan Fozi padaku. Tubuh Tuan? Patriark muda itu bingung dan sedikit bingung. Masih ada sesuatu yang disebut Overlord Body di dunia ini. Penatua disiplin menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Qin Mou dipenuhi dengan kepercayaan diri dan bahkan Patriark muda itu terkejut melihat jenis keyakinan tak terkalahkan ini. Dengan nada yang meremehkan dunia, dia berkata, "Kepala desa secara pribadi mengatakan aku adalah satu-satunya tubuh tuan dan hanya aku yang bisa mengolah teknik 3 pil tubuh penguasa. Jadi orang tua itu, dia masih lebih berpengetahuan." Sang Patriark muda menembaknya sekilas dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar tidak pergi? Bahkan jika kamu tidak pergi, aku masih akan memiliki orang-orang yang bisa memaksa Fozi untuk mundur." Qin Mou berkedip matanya dengan polos dan terdengar, Patriark berencana untuk menyamar sebagai seorang pemuda untuk maju. Sang Patriark muda mengangkat tehnya dan berteriak, "Cepat minum teh dan enyahlah." Qin Mou minum tehnya dan membawa Hulinger pergi. Namun, dia berpikir dan bergerak kembali untuk bertanya, "Patriark, kita tidak bisa terus memblokir gerbang kita oleh orang lain, mengapa kita tidak pergi dan memblokir gerbang orang lain? Apakah kamu akan melakukannya? Apakah Kaisar datang untuk memberi kuliah? Enyahlah." Bajingan ini, dia bahkan tidak akan membantu ketika tidak ada manfaatnya. Sang Patriark muda menggelengkan kepalanya sementara penatua disiplin tersenyum. Tuan muda kultus tidak memiliki banyak perasaan pada Imperial College, oleh karena itu, dia tidak akan memaksakan dirinya dengan mudah. Selain itu, bukankah Patriark juga merasa sangat bahagia? Patriark tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bocah ini suka menghiburku. Seperti yang diharapkan dari yang diajarkan oleh orang-orang tua itu. Orang tua dari desa Daksu memang luar biasa, aku bahkan tidak tahu ada yang namanya tubuh tuan di dunia ini dan dia bahkan bisa mengenalinya. Ketika saya pensiun dari menjadi Kanselir Agung, mari kita pergi dan menemukan dia untuk mengobrol." Namun, Tuan muda kultus benar, itu bukan cara untuk terus diblokir oleh orang lain sehingga kita mungkin juga memblokir gerbang orang lain. Bukankah mereka ingin memberontak? Kami akan menampar muka mereka terlebih dahulu dan membuat mereka tidak punya wajah untuk memberontak.